Mm, ah, mm, ah. Kenapa pagar ini harus tinggi sekali? Oh tidak, itu tak terdengar baik. Ini waktunya keluar dari sini. Tapi, ah, sepertinya aku tersangkut. Tiba-tiba penjaga keamanan menyilaukanku dengan senter dan menyuruhku untuk tak bergerak. Aku toh tak bisa. Mereka menarikku turun. Kemudian hal berikutnya yang kutahu, aku didorong ke kursi dan diinterogasi oleh penjaga keamanan. Tapi yang mereka dapat dariku hanya diam. Beberapa menit kemudian, Tuan dan Nyonya Langston muncul. Ya, mereka pasangan kaya yang punya mansion ini. Mereka orang yang kucari. Kurasa aku berhutang penjelasan ke mereka. Aku minta maaf atas gangguan ini, tapi tak seperti yang Anda kira. Kulihat iklan lowongan untuk pelayan, dan aku ingin melamar. Tapi para penjaga bilang aku terlalu muda dan menolak membiarkanku masuk. Masalahnya, ayahku punya kelainan jantung, dan jika ia tak segera menerima perawatan, maka peluangnya ia tak akan selamat. Aku benar-benar tak punya pilihan, jadi kumohon apa bisa kudapatkan pekerjaannya dan juga gaji 6 bulan dibayar di muka? Tepat di saat itu, seorang gadis seumuranku terjatuh di ruangan itu, mengintip ke pasangan Langston, kemudian mulai tertawa. Carla, ini tak bisa diterima. Apa kau tak malu dengan hasil ujian masuk ke Franchise Academy yang buruk? Kau harusnya belajar giat untuk menebus itu, bukan berpesta di jam seperti ini. Si Carla ini hanya memutar mata, lalu dengan goyah jalan keluar. Kuperhatikan Tuan Langston menenangkan istrinya yang sepertinya sangat tertekan dengan perilaku gadis yang tak pengertian itu. Jadi, kalau begitu ini pasti putri mereka. Mereka pastinya menganggap pendidikannya penting. Dan dia daftar ke sekolahku. Itu memberiku ide. Kalian tahu, jika kalian ingin meningkatkan performa akademik Carla, aku bisa membantu kalian. Mereka berdua memberiku pandangan skeptis, jadi kutunjukkan ke mereka catatan akademikku. Dan memberitahu mereka aku ini valediktorian dan sukses dapat beasiswa di Franchise Academy. Mendengar pencapaianku, semua kekhawatiran mereka segera sirna. Dan begitulah, mereka mendapat ide yang beresiko. Mereka akan bayar biaya rumah sakit ayahku hingga ia benar-benar pulih jika kugunakan identitas Carla dan terbang ke Korea Selatan untuk belajar di SMA internasional di sana. Sementara Carla akan ambil posisiku dan daftar di Franchise Academy seperti yang mereka harapkan. Kesepakatan ini kedengarannya seperti jawaban dari doa-doaku, tapi aku tahu ini akan sulit. Pura-pura jadi orang lain di negara yang sungguh berbeda, itu di luar pemahamanku. Jadi aku setuju melakukannya, tapi hanya dengan 2 syarat tambahan. Pertama, harus ada wali yang akan mengurus semua berkasku dan yang lainnya. Kedua, setelah aku menyelesaikan kesepakatan dan kembali, pasangan Langston harus membantuku masuk ke sekolah impianku. Dan itu adalah Universitas GBA, tentu saja. Mereka memikirkannya kemudian menjabat tanganku tanda setuju. Tampaknya kami sudah sepakat. Tapi hal berikutnya yang kutahu, aku ada di lingkungan elit di Seoul, Korea. Wah, sungguh mewah. Jadi, begini rasanya lahir di keluarga kaya raya. Pak Preston mengantarku ke sekolah dan berulang kali memberitahuku untuk tak menarik perhatian. Bla bla bla. Oh, iya. Pak Preston adalah pengacara pasangan Langston dan menurut kontrak, dia juga waliku. Dia tampaknya sangat serius, tapi kurasa dia cukup baik. Wah, sekolah ini tampak sangat modern. Arsitekturnya sendiri adalah sebuah karya seni. Aku berkeliling mengitari koridor yang tak berujung berusaha menemukan kelasku. Semuanya sepertinya terlihat cukup ramah, dan ketua kelas, Min Jun, bahkan memberiku tur keliling. Semua lukisan, foto, dan model yang luar biasa dari para murid dipamerkan di seluruh gedung. Ruang kelas tak terhitung dari aneka subjek berbeda, dari mulai sains hingga seni, membuatku terkesiap kagum. Aku sedang mengagumi sebuah karya seni saat tiba-tiba Min Jun berseru. Maaf, aku harus pergi. Bully mencariku. Hanya beberapa menit saja, jadi tunggu aku di sini, oke? Kemudian dia bergegas pergi. Jadi aku berlama-lama di sekitar aula. Itulah saat kulihat sekelompok cewek-cewek di sekitar. Kusadari salah satunya dari kelasku yang lama. Aku yakin namanya Isabella. Aku hendak jalan mendekat untuk menyapa mereka. Ketika kusadari mereka sedang memojokkan cewek ini dan memainkan ikat kepalanya. Di mana kau dapat benda mengerikan itu? Kurasa itu dari toko loak atau semacamnya. Ku dengar itu tempat orang miskin belanja.
Ugh, seluruh adegan ini membuatku jijik. Mereka mengucilkan seseorang hanya karena dia tak berasal dari keluarga kaya raya seperti mereka. Aku tahu benar perasaan gadis malang itu. Aku harus membantunya. Tapi aku tak ingin mendapat dukungan dari siapapun dan menarik perhatian ke diriku. Apa yang bisa kulakukan? Aku tahu. Hei, gurunya sudah datang. Akan kuulur waktu untuk kalian. Lari! Rencanaku berhasil. Karena Isabella dan teman-temannya mengangguk padaku kemudian segera pergi. Kemudian aku mendatangi cewek itu dan bertanya apa dia baik-baik saja. Menjauh dariku. Dia mengusirku lalu kemudian berlari pergi. Hah? Aku hanya berusaha menolong. Saat aku berbalik, kulihat Mingjun melihatku. Sedikit terkesan kurasa. Dia memberitahuku kalau murid di sini dibagi menjadi dua golongan, 90% kaya dan sisanya yang 10% adalah anak miskin yang masuk dengan beasiswa. Kebanyakan murid cukup ramah satu sama lain. Ya, kecuali mereka yang baru kusaksikan. Isabella adalah bagian dari anak orang kaya yang mengira bahwa latar belakang mereka membuat mereka lebih unggul dari yang lainnya. Dia sering jahat ke kelompok 10% itu, karena dia percaya mereka tak pantas berada di sini. Dan seperti yang kau bisa tebak, cewek itu kesal. Namanya Suzy. Dia dalam kelompok 10% dan dia cewek terpintar di angkatan kami. Omong kosong. Sekolah ya sekolah. Kita di sini untuk belajar dan seharusnya semua diperlakukan sama. Terlalu benar cewek baru. Aku tahu ada yang berbeda tentangmu. Hari berikutnya saat kelas berakhir, Isabella menepuk bahuku dan berterima kasih karena peringatan tadi. Lalu dia mengajakku bergabung ke kelompoknya untuk makan siang. Aku hendak menolaknya dengan sopan saat Minjun muncul dan memintaku untuk bergabung dengannya. Phew, terima kasih berkat Minjun, aku punya alasan untuk segera kabur dari lokasi. Namun, aku memang menoleh ke belakang dan melihat Isabella itu memberi tatapan tersinggung. Setelah itu, Minjun dan aku mulai lebih sering nongkrong bareng. Kami segera jadi teman baik, dan kami berdua putuskan bahwa dinamika di sekitar sini perlu diubah. Jadi, kami berencana membantu kelompok 10%. Di suatu makan siang, Isabella dan kelompoknya dengan sengaja menabrak seorang cowok, menyebabkannya menumpahkan makanan ke dirinya sendiri, sementara mereka tertawa dan menunjukinya. Aku segera ke sana, mengambil makanan dan menghantamkannya ke wajah Mingjun. Mingjun langsung paham maksudku. Dia kemudian mengambil segenggam mie dan mengoleskannya ke Isabella. Isyarat kantin pecah jadi perang makanan besar dan berantakan. Di lain waktu, sekolah sedang mempersiapkan festival budaya. Satu cowok dari kelompok 10% punya ide keren untuk membuka stand makanan menyajikan makanan tradisional dari berbagai negara berbeda. Semua orang setuju. Tentu saja, ya, kalian menebaknya, Isabella dan sahabatnya yang sombong. Rakyat jelata, terlalu terbiasa kerja jadi pelayan untuk layani orang lain, Aku mengedip ke Mingjun. Kemudian kami tetap tinggal dan diam-diam menulis nama Isabella dan teman-temannya di daftar peserta lalu mengumpulkannya ke guru. Sekarang, mereka tak punya pilihan lain kecuali menyajikan makanan di festival yang begitu ramai. Bagian paling lucu adalah mereka akhirnya kena batunya saat kelompok 10% itu justru memerintah dan mengeluh. Ratatouille ini terlalu hambar, tambahkan garam lebih banyak. Dan, milk tea ini terlalu manis, buat yang baru dengan lebih sedikit gula. Harus kuakui, kunikmati menyaksikan anak-anak jahat ini menggeliat. Tapi kurasa kesenanganku ini bukannya tak diperhatikan. Karena setelahnya, Isabella mendatangiku. Anak jelata itu tak selevel denganmu dan aku. Kusarankan kau lebih memperhatikan dengan siapa kau memilih bergaul. Atau kau bisa berakhir diperlakukan seperti mereka. Terserah. Aku hanya memutar mataku, berjalan pergi darinya, lalu lanjut bergaul dengan teman-temanku kelompok 10%. Isabella dan pengikutnya memberiku tatapan tak senang, tapi karena nama dan kekayaan pasangan Langston, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Seperti itulah masa SMA-ku berjalan. Aku punya beberapa teman hebat dan coba tebak. Ya, aku sekarang pacaran dengan Mingjun. Aku suka sekali berada di Korea Selatan ini, dan aku bahkan mulai suka dengan Preston, yang meskipun pemarah, sekarang kuanggap seperti keluarga bagiku. Maksudku, jangan salah. Aku sangat merindukan keluargaku di rumah. Tapi sekarang ayah makin pulih, dan kami rutin FaceTime. Meskipun hidupku sekarang menakjubkan, jauh di lubuk hatiku aku selalu merasa seperti hidup dalam mimpi. Tak ada satupun dari hal ini benar-benar milikku, dan semua akan berakhir segera setelah kutinggalkan tempat ini. Dan akhirnya, pekan terakhirku di sini pun tiba. Saat aku sedang belajar untuk ujian akhirku, ujian SAT, kuterima pesan dari nomor tak dikenal. Aku tahu rahasiamu.
tinggalkan ujian, atau akan kuungkap dirimu. Apa? Siapa kira-kira itu? Kutelpon nomor itu dan suara yang terdistorsi mengangkat teleponnya. Aku memohon padanya untuk memberitahuku kenapa dia melakukan ini. Tapi dia hanya menjawab, "Kau tak perlu tahu, lakukan saja seperti kataku." Kemudian dia menutup telepon. Untung bagiku, Preston tak hanya pengacara yang hebat, tapi juga jenius soal teknologi. Berkat dia, kami melacak lokasi telepon. Aku bertaruh kalian sama penasarannya denganku untuk mengetahui siapa itu. Dan sekarang adalah momen kebenarannya. Hah? Tak mungkin. Berdiri di sana tampak terkejut adalah Suzy. Kenapa dia lakukan ini padaku? Ini tak masuk akal. Maksudku, aku tahu kami tak berteman, tapi aku tak memusuhinya. Kenapa dia begitu membenciku sampai berniat merusak hidupku seperti ini? Kumohon, biar ku jelaskan. Sejak kau tiba di sini, aku kehilangan posisi teratas di sekolah, yang artinya aku juga kehilangan beasiswa penuh untuk kuliah. Keluargaku tak akan pernah mampu membiayainya sendiri. Jadi kuputuskan untuk menyelidikimu. Dan itulah saat kutemukan kalau kau bukan Carla Langston yang asli. Dan kau dibayar oleh orang tuanya untuk mencapai semua catatan akademik ini untuknya. Aku paham kenapa kau kesal, tapi kau tak perlu memerasku. Kau tak terlihat seperti seseorang yang akan lakukan hal seperti itu. Jadi agak mengecewakan yang sudah kau perbuat. Aku tak begitu. Aku di jalan buntu, Airin. Kau harus pahami. Ini merupakan seluruh masa depanku yang akan hilang. Dan untuk apa? Supaya cewek kaya manja bisa masuk ke kampus tanpa berusaha sama sekali? Sepertinya aku harus banyak berpikir. Pada akhirnya, aku sadar bahwa yang kurasakan terhadap Suzy adalah rasa kasihan. Ini semua salahku, dan tak adil bagi orang sekompeten Suzy, seluruh masa depannya harus hancur karenaku. Jadi, aku harus lebih dewasa di sini. Kuputuskan meminta pasangan Langston agar memberi Suzy tempat di Universitas GBA, yang sebelumnya dipesan untuk sebagai bagian dari kesepakatan. Maksudku, jangan khawatir. Dengan otak cerdas ini aku bisa dengan mudah masuk ke sana sendiri, ya kan? Dan kemudian segera setelah aku selesai ujian, diam-diam ku tinggalkan Korea Selatan, tanpa mengucap selamat tinggal pada semua orang, termasuk Mingjun. Suzy dan aku naik penerbangan yang sama kembali ke US. Dia terus mengucap terima kasih di sepanjang perjalanan ke sana. Dan, ya bisa kita bilang, di saat pesawat mendarat, kami jadi teman baik. Tapi, semua tak berjalan semulus yang kumaksudkan. Ternyata Carla bahkan lebih lalai dari yang kukira sebelumnya. Yang dia bisa lakukan hanyalah dapatkan diploma SMA dengan nilai-nilai buruk yang membuat syok. Sekarang ini adalah nilai-nilaiku yang jelek. Impianku untuk masuk universitas bergengsi pupus sudah. Sebaliknya, aku harus puas dengan perguruan tinggi komunitas. Beberapa tahun berlalu, dan tak ada sehari pun aku tak memikirkan tentang Korea Selatan atau Mingjun. Aku tak bisa bicara dengannya lagi. Aku sudah janji ke pasangan Langston akan putuskan semua kaitanku di sana. Maksudku, Suzy adalah pengecualian. Suatu hari saat keluar dengan Suzy, dia tunjukkan padaku sesuatu yang menarik di Facebook. Kemudian kami kebetulan menggulir postingan Mingjun yang bunyinya, "Akhirnya kutemukan kau, cinta dalam hidupku." Hatiku hancur. Wah, sepertinya dia sudah temukan orang lain, sementara hatiku masih merindukannya. Tapi hidup harus berlanjut. Dan seminggu setelahnya, aku sedang menunggu Suzy di luar kampusnya. Menghayalkan ini bisa saja jadi kehidupanku. Kulihat seraut wajah tak asing menuju ke arahku. Itu Mingjun. Tapi tunggu, dia sama cewek Carla? Tunggu dulu, postingan Facebooknya itu tentang dia? Cinta dalam hidupnya itu Carla? Aku tak bisa hadapi ini sekarang. Jadi kutahan air mata sambil menarik nafas dalam-dalam lalu berbalik pergi. Tapi tiba-tiba kurasa ada tangan yang menarikku kembali. Itu Mingjun. Ini sungguh dirimu. Akhirnya kutemukan kau. Aku terus mencari sejak kelulusan. Lalu informasiku mengarahkanku ke sini dan kepada aku. Carla muncul di sebelahnya dan tersenyum lebar padaku. Hei, siapa aku yang bisa hentikan cinta sejati? Jadi kukatakan padanya nama aslimu dan membantunya mencarimu. Maksudku, kau kan pintar, jadi aku tahu kau akan masuk ke kampus ini juga. Tidak. Kau sudah kacaukan nilaiku, ingat? Ya sudah, itu sudah tak penting lagi. Aku berbalik dan melihat ke arah Mingjun. Aku minta maaf, Mingjun. Aku ingin beritahu padamu semuanya, tapi aku tak bisa. Dengan menggenggam tanganku di tangannya dan memberiku senyum menawan ini, aku sudah menemukanmu dan percayalah padaku. Sekarang, itu yang paling penting.
Kenapa tidak berhasil? Aku mengikuti semua langkahnya, tapi tetap saja tidak ada apa-apa. Saat itu, sahabatku Harry berjalan ke arahku dan bertanya dengan tatapan bingung. Hei, apa yang kamu lakukan? Oh, hey Harry. Aku sedang mengerjakan rencana untuk menjadi populer tapi tidak berjalan dengan baik. Aku mengubah gayaku dan memposting lebih banyak di media sosial. Tapi aku tetap tidak keren. Kamu mungkin bertanya-tanya, kenapa aku sangat ingin menjadi populer, bukan? Ya, itu semua karena cegukanku yang mengganggu. Tahun lalu aku berada di panggung membawakan drama kota kita ketika aku tiba-tiba mulai cegukan, terus-menerus. Aku tidak bisa berhenti dan seluruh penonton mulai menertawakanku. Pada akhirnya, mereka harus menggantikanku dengan orang lain. Bukan hanya itu momen paling memalukan dalam hidupku, tapi aku juga sering diolok-olok sejak saat itu. Tahun ini, aku ingin menjadi populer, agar semua orang akan melupakan kejadian cegukan itu. Andai saja menjadi populer itu mudah. Hei, kamu bisa membantuku? Tidak mungkin, rencanamu gila. Saat itu, siswa baru, Amanda, lewat, sambil dikelilingi segerombolan siswa lainnya. Kenapa gadis itu begitu populer? Maksudku, dia baru seminggu di sini. Kamu tidak tahu? Dia saudara perempuan Dustin. Dia sudah menjadi cowok paling populer di sekolah. Jadi menjadi adiknya membuat dia populer juga. Itu dia, Harry. Cara tercepat bagiku untuk menaiki tangga popularitas adalah dengan pacaran dengan Dustin. Pada awalnya, Harry tampak bingung dengan ini, tapi kemudian dia tiba-tiba setuju untuk membantuku. Dengan satu syarat tentunya, setelah aku berhasil menjadi pacarnya Dustin, aku harus memperkenalkan Amanda kepadanya. Aku tahu itu, dia pasti menyukainya. Semua cowok di sekolah ini menyukainya. Baiklah, aku akan membantunya, karena aku membutuhkan Harry dalam hal ini. Dia memainkan peran penting dalam rencanaku, dan kalian akan segera mengetahui alasannya. Sepulang sekolah, aku sedang menunggu di sudut tempat parkir ketika Harry berjalan ke arahku, diikuti oleh Dustin. Aku dengar kamu bisa mengajariku. Ya, benar. Aku tidak menerima uang, aku cuma perlu. Apa yang kamu butuhkan? Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku. Dustin tertawa terbahak-bahak, tapi kemudian ketika dia melihat tatapan serius kami, dia berhenti. Kalian berdua gila. Tapi aku harus lulus pelajaran matematika, jadi oke. Namun, nilaiku harus meningkat dalam waktu 2 minggu, baru kita sepakat. Setuju, aku menyeringai. Dalam 2 minggu? Itu sangat mudah. Sungguh menarik. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana kami berhasil melakukannya. Nah, Harry anggota tim sepak bola Dustin, dan mendengar pelatih memberitahu dia jika dia tidak meningkatkan nilai matematikanya, dia akan dikeluarkan dari tim. Pada dasarnya, kami menggunakan kelemahan Dustin untuk mencapai kesepakatan. Aku tahu aku tidak punya kesempatan bersamanya dengan menggunakan kemampuan merayuku yang buruk. Jadi inilah waktunya menggunakan kekuatan terbesarku, otakku. Cukup pintar ya? Aku mulai mengajari Dustin. Lalu setelah 2 minggu, nilainya naik 2 tingkat. Dan saat itulah dia menyetujui kesepakatannya dan berpura-pura menjadi pacarku. Keesokan harinya, Dustin dan aku berpegangan tangan dan berjalan ke sekolah. Dan seperti yang kuduga, semua orang melongo melihat kami. Aku bahkan mendengar mereka berbisik tentangku. Apakah itu gadis cegukan yang bersama Dustin? Dan, wah, sejak kapan mereka berdua pacaran? Bukan hanya itu saja. Kemanapun aku pergi, orang-orang akan mengikutiku. Dan di setiap kelas, semua orang ingin duduk di sebelahku. Akhirnya, aku populer dan aku menyukainya. Aku baru saja selesai mengajar Dustin di rumahnya dan hendak pulang ketika ibunya muncul dan mengundangku untuk makan malam. Canggung, tapi aku tidak ingin bersikap kasar. Jadi aku menjawab ya. Selain itu, ini adalah kesempatan bagus untuk ngobrol dengan Amanda. Aku sedang duduk di sebelah Dustin di meja makan ketika Amanda masuk dan menatapku dengan tatapan kotor. Apa yang dia lakukan di sini? Amanda, tolong sopanlah. Oke. Apakah aku telah membuatnya kesal? Setelah kami selesai makan, aku membantu Amanda membersihkan meja. Aku mengeluarkan beberapa kue coklat buatan sendiri dari tasku dan memberikan senyuman ramahku sambil berkata, temanku Harry, dia menyukaimu. Aku ingin tahu apakah. Tanpa membiarkanku menyelesaikan kalimatku, Amanda menyelaku. Maaf, izinkan aku menghentikanmu di sini. Pertama, aku tidak makan kue. Bleh. Kedua, aku berasumsi kamu bertanya kepadaku apa aku mau pacaran dengan temanmu, kan? Tidak. Karena dia pecundang, sama sepertimu. Sudah cukup memalukan kalau Dustin berkencan denganmu. Lalu dia pergi meninggalkanku yang berdiri di sana dengan tercengang. Ya Tuhan, aku tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Bagaimana seseorang bisa bersikap sekasar itu? Keesokan harinya di sekolah, aku ingin memberitahu Harry untuk menyerah pada Amanda. Tapi begitu aku melihatnya, dia berlari ke arahku, memelukku dan berkata, Emily, kamu jenius dalam mencari jodoh. Terima kasih.
Hah? Bagaimana apanya? Amanda baru saja bertanya apakah aku ingin datang ke pestanya akhir pekan ini. Bukankah itu bagus? Yeay! Apa yang sebenarnya terjadi? Tapi Harry sangat terlihat bahagia sehingga aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya padanya. Satu hal yang pasti, ada yang aneh dengan Amanda. Tentu saja aku juga menghadiri pesta itu. Karena aku pacar Dustin. Ingat? Wow, kami sebenarnya berada di pesta anak-anak yang keren. Pertama kalinya bagi kami berdua. Ini luar biasa. Harry bahkan menjadi sedikit emosional. Sayang sekali. Dustin dan aku bekerja sama untuk bermain bir pong dan itu sangat menyenangkan. Dan di luar dugaan, kami menang. Kami sangat bersemangat dan kami berdua bersorak kegirangan dan berpelukan tanpa berpikir panjang. Ups, tidak menyangka hal itu akan terjadi, tapi yang terjadi selanjutnya lebih gila lagi. Semua orang mulai bersorak. Cium, cium, cium. Astaga, mereka tidak mungkin serius, bukan? Aku hanya menertawakannya dan berharap semua orang akan berhenti. Tapi tidak, mereka terus bersorak. Tiba-tiba Dustin meraih wajahku dan menciumku, tepat di bibirku. Aku tidak mendorongnya. Oh tidak, aku malah memejamkan mata dan terbawa suasana. Aku bahkan mengangkat satu kaki. Oh, dan FYI, itu ciuman pertamaku. Setelah itu, wajah kami berdua menjadi merah padam dan menghindari kontak mata. Seluruh tubuhku terasa panas seperti sedang demam atau apalah. Bagaimanapun, pesta itu adalah segalanya yang aku impikan dan banyak lagi. Keesokan harinya, Harry dan aku tiba di sekolah dalam suasana hati yang sangat baik. Namun tiba-tiba, kami melihat sekelompok siswa berkumpul di sekitar seseorang. Kami menerobos kerumunan dan melihat Amanda menangis. Ternyata, seseorang dari pesta itu telah mencuri 2 telur Pebridge milik ibunya. Kemudian, salah satu teman Amanda menyarankan untuk memeriksa semua ransel dan loker semua orang yang menghadiri pesta tadi malam. Tapi kemungkinannya kecil, pelakunya pasti sudah bisa menyembunyikan semua bukti sekarang. Tetap saja, kita harus mencoba segala yang kita bisa, bukan? Aku tidak tega melihat Amanda menangis seperti ini. Lalu dia dengan lembut menepuk pundaknya. Hei, itu keren. Bagus sekali, Harry. Jadi, kami memeriksa barang milik beberapa orang, dan tetap saja tidak ada yang ditemukan. Kemudian giliran Harry. Dia membuka loker, dan... Oh, Tuhan! Salah satu telur Pebridge ada di sana. Tapi bagaimana caranya? Dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Aku membuka lokerku, dan... Apa? Ada yang lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba, Amanda mulai meneriaki kami. Aku tahu itu kalian berdua. Hai semuanya. Emily di sini memanipulasi Dustin dengan menggunakan kelemahannya, kecintaannya pada sepak bola dan ketidaksukaannya pada matematika. Lalu dia memaksanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya supaya dia bisa terlihat keren. Semua orang mulai memelototiku seolah akulah penjahatnya, tapi ternyata tidak. Terjadi kesalahpahaman. Aku menoleh ke Dustin untuk meminta bantuan, tapi dia hanya menghindari tatapanku lalu pergi. Aku tidak tahu harus berbuat apa, jadi aku hanya berdiri kaget sampai Harry menyeretku pergi bersamanya. Nah, setelah itu, aku menjadi lebih populer dari sebelumnya. Aku sekarang dikenal sebagai gadis yang memanfaatkan seorang cowok untuk menjadi populer dan kemudian mencuri darinya. Lebih buruk lagi, Amanda tidak mau mendengarkanku. Harry dan aku jelas-jelas dijebak. Kuharap aku bisa kembali ke kehidupan normalku sebelum aku membuat kesepakatan bodoh dengan Dustin. Oh, tapi ciuman itu tidak akan terjadi. Ya ampun, mungkinkah aku jatuh cinta pada Dustin? Lalu tiba-tiba aku mendapat SMS dari Amanda. Itu adalah klip dari pesta baru-baru ini dengan pesan, "Kamu bukan apa-apa lagi, Dustin." Kenapa kamu pacaran dengan pecundang ini? Bukankah dia gadis yang cegukan saat bermain? Aku akan menggunakannya sampai akhir semester ini. Ya ampun, aku tidak percaya dia mengatakan itu. Aku tahu dia tidak menyukaiku seperti aku menyukainya. Tapi apakah dia harus sejahat itu? Klip secara otomatis diputar ulang. Menonton kali ini saja sudah cukup buruk. Tapi tunggu, ada detail dalam klip itu yang menarik perhatianku. Aku memutar ulang, dan ya Tuhan, ada 2 telur Pebridge yang hilang. Klipnya direkam pada tengah malam, tetapi Harry dan aku meninggalkan pesta sebelum itu. Aku segera bergegas ke rumah Dustin dan Amanda untuk menunjukkan videonya kepada mereka. Aku tidak ingat kalian berdua pulang lebih awal. Bagaimana jika kamu berbohong? Baiklah, aku perhatikan di pintu depanmu terdapat kamera. Jika kamu mau, kami bisa memeriksanya. Dustin menoleh ke Amanda dan dengan bingung bertanya, apakah kamu menaruh telur itu di loker Emily dan Harry? Amanda tidak mengatakan apapun kecuali kepalanya yang tertunduk mengatakan semuanya. Tapi kenapa kamu melakukan itu? Emily tidak melakukan kesalahan apapun. Karena aku tidak suka dia menjadi pacarmu. Aku menyukaimu. Apa? Bukankah dia saudaranya? Oh, ternyata mereka sebenarnya bukan saudara kandung. Itu pasti aneh. Sebenarnya orang tua mereka sangat dekat dan ketika orang tua Amanda meninggal karena kecelakaan, keluarga Dustin menerimanya. Jadi Amanda sudah seperti saudara perempuan bagi Dustin. Namun Amanda di sisi lain sudah lama jatuh cinta padanya. Aku memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya.
Selama dia memposting status di media sosial yang mengatakan bahwa ini semua adalah kesalahpahaman dan kami tidak mencuri darinya, dan dia dengan enggan menyetujuinya. Setelah itu, aku langsung keluar dari sana tanpa berkata apa-apa lagi pada Dustin. Tapi dia mengejarku dan meminta maaf karena tidak membelaku beberapa hari yang lalu. Dia tidak bisa memilih antara aku dan Amanda. Lalu dia berkata, klip yang kamu lihat itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Apa yang tidak perlu dipahami? Sudah jelas sekali. Lalu apa itu? Tolong beritahu aku. Tapi Dustin hanya berdiri diam dan menatap sepatu Cats-nya. Seperti dugaanku, tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Jadi aku bergegas pergi. Keesokan harinya Amanda memposting status tersebut dan nama kami akhirnya dibersihkan. Hidupku kembali membosankan. Tapi tidak apa-apa karena sekarang aku tahu bahwa menjadi populer bukanlah hal yang membuatku bahagia. Oh, dan tentang aku dan Dustin? Nah, beberapa hari kemudian dia mengirimiku video. Itu klip yang sama dari pesta. Pada awalnya, ini membuatku frustrasi. Maksudku, kenapa dia membuatku menontonnya lagi? Tapi kemudian aku perhatikan bahwa klip ini lebih panjang. Karena penasaran aku tekan tombol play. Dan kalian tidak akan percaya apa yang terjadi di paruh kedua video itu. Setelah bagian Dustin mengatakan dia hanya ingin memanfaatkanku, semua orang semakin menggodanya. Dia menjadi marah dan berteriak. Ya, Emily memang aneh, tapi dalam arti baik. Aku suka cara dia mencium bau buku setiap kali dia membukanya dan cara dia yang lucu merasa malu saat bersin keras. Apa kalian tahu apa yang paling aku suka dari dia? Dia cegukan setiap kali dia gugup. Kalian tidak salah dengar, aku menyukainya. Apa? Dustin juga menyukaiku. Amanda sengaja memotong bagian video ini agar aku salah menilai dia. Tapi sekarang setelah aku tahu kebenarannya, menurut kalian apa yang aku lakukan? Ya, tentu saja aku memaafkannya. Maksudku, bagaimana tidak? Ayah, dari mana? Aku khawatir sekali. Pergi sana, jangan sentuh aku. Aku langsung tercengang. Tak paham kenapa ayahku yang dulunya baik hati jadi sangat dingin terhadapku. Ku tersadar dari lamunanku dan coba membantunya melangkah tapi ia menepisku. Mataku mulai berkaca-kaca dan aku tak tahu harus berbuat apa. Kemudian ada wanita lain muncul. Dengan cepat dia membantu ayah bangkit dan tersenyum padaku. Jangan khawatir sayang, aku akan mengurusnya. Permisi? Siapa dia? Ibuku baru saja dikebumikan dan ayah sudah melanjutkan hidup. Aku tak bisa melihat ini lebih lama lagi, jadi segera ku tinggalkan ruangan. Bagaimana mungkin semuanya berubah drastis secepat ini? Hidupku dulu begitu sederhana dan sempurna. Aku punya keluarga yang penyayang. Aku selalu juara di sekolah. Orang-orang selalu memuji bagaimana aku mewarisi kecantikan dan kepandaian ibu dan ayahku. Tapi kemudian kecelakaan lalu lintas terjadi dan merenggut ibu dari kami. Sejak itu, ayahku yang penyayang dan santun berubah menjadi pemabuk yang kejam dan kasar, yang sepertinya sangat membenciku. Esok harinya aku sampai di rumah dari sekolah dengan kekhawatiran tentang bagaimana kondisi ayahku. Tapi, kenapa Om Alfred ada di depan pintu? Aku mempersilakannya masuk dan di sanalah ayah, terduduk di sofa, dikelilingi kaleng-kaleng kosong. Segera saat ia melihat kami, ia bicara tak jelas dan mulai melempari kami dengan kaleng. Om Alfred lalu mengajakku ke kedai supaya kami bisa ngobrol. Dan tak bisa kutahan tangis saat mengutarakan betapa buruknya keadaan di rumah. Ia menepuk lenganku dan berkata, ayahmu telah melalui banyak hal. Menurutku akan lebih baik jika kita beri dia waktu untuk menenangkan diri. Kurasa sebaiknya sementara kau tinggal bersama kami. Jadi itulah bagaimana akhirnya aku tinggal bersama Om Alfred, Tante Madeline, dan sepupuku Clement. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Seburuk kedengarannya, lengan bisa jauh dari ayahku. Dan bisa berpikir dengan semestinya kali ini. Aku sangat beruntung Om Alfred memberiku rumah kedua. Tapi kemudian ia pergi untuk perjalanan bisnis dan kemudian semuanya berubah. Aku sedang berjalan kembali menuju kamarku saat Clement muncul di depan pintunya dan menjenggalku. Saat aku terhuyung dan mendarat dengan kedua tangan dan lututku, dia mendengus. Yes, benar begitu. Menunduklah pada ratumu. Kau jelata menjijikkan. Kau seharusnya tahu tempatmu di rumah ini. Cewek itu sangat menyebalkan. Saat ayahnya pergi, dia tak berhenti menyiksaku. Sungguh ironis namanya Clemens. Tapi dia sama sekali tak terlihat baik. Aku sudah muak dengan sindiran-sindiran kejamnya. Ini sudah jadi masalah pribadi. Jadi dengan marah ku jawab. Aku tahu kau hanya iri padaku karena nilaimu jelek dan kau tak cantik. Mata Clemens berkaca-kaca. Lalu dia mendorongku dan lari ke ibunya. Aku mengikutinya dan menjelaskan apa yang terjadi kepada Tante Madeline. Ia merenggut ke Clemens lalu membentaknya. Phew, untungnya Tante Madeline berada di pihakku. Intinya, keadilan ditegakkan, ya kan? Salah. Tak lama kemudian, sikap tanteku juga berubah padaku. Suatu kali aku sedang membantu tanteku memasak kaserol saat pintu bel berbunyi. Ternyata itu teman lama tanteku. Segera saat ia melihatku dengan riang berkata, wah, baru beberapa tahun tapi Clement sudah tumbuh besar. Semakin dia besar, semakin terlihat mirip dengan Alfred, bukan begitu? Lihat mata dan senyumannya. Aku menatap bingung Tante Madeline dan melihat suasana hatinya segera berubah.
Malam itu saat ku keluarkan hidangan kaserol, Tante Madeline makan sesuap lalu meludahkannya ke serbet. Kau ini ceroboh, sembrono, dan sekarang pemasak yang buruk. Jadilah sedikit berguna, bisa tidak? Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Tak mampu berkata-kata. Lalu Clemens menimpali. Tolong, jangan pernah buat ini lagi. Kaserol ini sangat menjijikkan. Sama sepertimu. Kemudian dia menyeringai padaku saat dibuangnya sepiring penuh ke dalam sampah. Aneh. Bukannya Tante Madeline menyuruhku masak ini karena itu kesukaan Clemens? Sepertinya kehidupan di rumah ini tak akan jadi lebih mudah. Selama seminggu berikutnya, komentar mengejek dan sinis mereka terus berlanjut. Suatu hari aku menata rambutku dengan cara yang berbeda dan Clemens mendengus padaku. Apa itu? Sepertinya ada lobster di kepalamu. Apa kau tak pernah terpikir mengecat rambutmu karena warna pirang pantas untukmu? Di kesempatan lain aku diundang ke sebuah pesta, jadi ku kenakan gaun yang cantik ini. Tapi saat aku turun ke bawah memakainya, mereka berdua mencibirku dan tanteku berkata, "Oh, sayang, apa bajumu membuatmu kelihatan lebih gemuk dari biasanya? Atau itu karena kau sudah cukup makan karena hidup dengan kami?" Di lain waktu, aku sedang duduk di meja sarapan mengoleskan lip gloss ke bibirku. Saat Clemens merebut itu dariku, saat ku coba merebutnya kembali, dia tertawa kecil. Untuk apa? Memakai ini di bibirmu hanya membuatmu terlihat putus asa. Toh, tak ada yang ingin menciummu. Astaga, kesabaranku dengan cewek ini sudah sangat tipis. Parahnya, Tante Madeline tak sengaja dengar semuanya, tapi ia hanya tertawa. Aku tak paham kenapa mereka bersikap seperti ini. Aku tahu aku tak jelek atau gemuk. Jauh dari itu. Aku tahu aku cantik, karena aku selalu dipuji untuk rambut panjangku yang mengkilap. Ya, sampai aku pindah ke sini. Ini sangat membingungkan. Kenapa mereka iri padaku? Ternyata, menjadi terlalu cantik itu tak mudah. Semuanya makin sulit saat ayahku, yang juga kepala sekolah, kembali bekerja setelah masa cutinya. Dia benar-benar mengacuhkanku dan itu membuatku merasa tak karuan. Kemudian aku tiba di rumah dari sekolah dan Tante Madeline merecokiku, menanyakan apa aku ingin makan sesuatu. Hah? Apa? Oh, aku paham. Om Alfred sudah kembali dari dinas kerjanya. Ini waktunya mengungkap akting palsu duo ibu anak ini sekali untuk selamanya. Jadi di malam itu aku menawarkan diri untuk masak. Ya, kalian bisa tebak. Aku membuat hidangan kaserol. Saat ku bawa keluar, Clemens tak sengaja berteriak. Ew, aku sudah bilang padamu aku benci masakan ini. Tante Madeline jadi pucat, dan Clemens menatap kaget sambil melongo. Kemudian aku berlutut dan memohon. Aku tahu aku salah, tolong jangan hukum aku lagi. Aku tak ingin tidur di ruang bawah tanah lagi. Om Alfred terlihat sangat bingung, jadi kulanjutkan. Aku lupa kalau Clemens benci masakan ini. Aku sudah dihukum beberapa kali, tapi aku masih tetap saja mengacau. Aku memang pantas disalahkan. Ada apa ini? Aku pergi beberapa minggu dan pulang untuk mendapati pertumpahan darah. Ia menyuruh Tante Madeline ke kamar mereka untuk ngobrol pribadi. Kami bahkan tak punya hubungan darah. Jangan harap ibuku dan aku akan bersikap baik padamu. Dia berucap, kemudian langsung pergi. Apa? Apa yang Clemens maksud? Tentu saja kami sedarah. Tante Madeline adalah adik ayahku, ya kan? Aku ingin tahu apa yang terjadi, jadi aku bersembunyi di balik pintu dan mendengarkan percakapan mereka. Katakan padaku kebenarannya. Therese adalah anakmu dengan Claire, ya kan? Aku terkejut. Claire? Ibuku? Apa aku salah dengar? Aku tahu. Mark memberitahuku. Hari di mana Claire kecelakaan, mereka melakukan tes darah dan menemukan kalau golongan darah Therese tak sesuai dengannya. Jelas, dia bukan putri kandungnya. Dan dia terlihat mirip denganmu. Sekarang katakan, apa kau dan Claire selingkuh di belakang kami? Kau dulunya sangat mencintainya sebelum kau menikahiku. Jadi ayah memperlakukanku begitu karena dia mengetahui kalau aku ini bukan putrinya sendiri? Dan Om Alfred dan ibuku dulunya saling jatuh cinta sebelum ia menikah dengan ayahku? Jelaskan padaku. Cukup. Alfred akhirnya bicara. Tak ada yang bisa kujelaskan padamu. Mendengar langkah kaki menuju ke arahku, aku bergegas menuju kamarku. Menutup pintu, lalu merayap masuk ke selimutku, berpura-pura tidur. Tiba-tiba, ku dengar pintu dibuka. Itu Om Alfred. Therese, ayo kita pergi dari sini. Ku kemasi tas lalu pergi dengan pamanku Alfred. Kami pindah ke apartemen kecil tak jauh dari rumahnya. Meski ia sangat memperhatikanku, ia tak pernah membahas tentang hari itu lagi. Aku juga tak berani bertanya. Jadi kami membiarkannya. Dia pasti ayah kandungku, ya kan? Ia hanya belum siap untuk membicarakannya. Ku coba menghindari Clemens sebisa mungkin. Tapi ini tak selalu mudah karena kami pergi ke sekolah yang sama. Bukannya aku takut dengannya atau apa, hanya saja itu canggung. Kemudian suatu hari aku berjalan menyusuri lorong, melihat brosur tertempel di loker, pintu, jendela, dan berserakan di lantai. Di semua brosur itu terdapat fotoku.
Dan yang tertulis di atasnya adalah, penipu ini adalah produk dari perselingkuhan ibunya dan seorang pria beristri. Semua orang menatapku dengan tatapan kotor dan berbisik-bisik tentangku. Aku panik dan segera keluar dari sana, tapi tak kulihat arahku pergi dan langsung menabrak seseorang yang bertubuh atletis. Dan yang berdiri di sampingnya adalah Clemens. Menikmati ketenaran? Brosur-brosur ini dibuat khusus untukmu. Tepat di saat itu ayahku muncul membawa selembar brosur. Ia mengacungkannya di depannya. Apa ini? Siapa yang mengizinkanmu mengotori sekolah dengan semua sampah ini? Tinggalkan Teres sendiri. Tak bisa kuhadapi ayahku sekarang, jadi aku lari ke kelas. Sore itu, ku dengar pengeras suara sekolah mengumumkan kalau semua yang ditulis di brosur itu adalah kebohongan, dan Clemens dihukum. Setelah bel berbunyi, aku hanya ingin pulang ke rumah dan sembunyi dari dunia. Tapi saat aku melangkah keluar, kulihat ayahku menungguku di gerbang. Tak ada yang perlu kusampaikan padanya, jadi aku mengabaikannya dan berlalu. Tolong, Teres. Paling tidak dengar ayah dulu. Aku langsung berhenti kemudian jalan mendekatinya. Kurasa ini waktunya aku mengetahui kebenarannya. Jadi, ternyata benar. Aku bukan putrinya. Tapi aku juga bukan putri Om Alfred juga. Aku mengetahuinya dan ini membuatku merasa sangat bersalah. Ayah berkata, lalu menunjukkan padaku berkas sertifikat inseminasi buatan. Ternyata, setelah bertahun-tahun berusaha, orang tuaku menjalani tes dan ayahku didiagnosa mandul. Ibu tak ingin ayah kecewa. Jadi diam-diam ia memperoleh inseminasi buatan dan melahirkanku. Itu bukan kesalahan ibumu. Dan aku yang salah memperlakukanmu seperti itu. Aku menyesal. Air mata mengalir deras di mataku dengan tiap kata yang kudengar darinya. Teres, ayah minta maaf. Keegoisan dan kegetiran kami, para orang tua sudah menyakitimu. Tertegun, aku berbalik dan mendapati Om Alfred sudah ada di sana di belakangku. Kurasa ia datang menjemputku dan aku tak memperhatikan karena sedang berbicara dengan ayah. Ia pasti sudah dengar semuanya. Aku dan Alfred akan melakukan apapun untukmu. Bahkan jika kamu ingin temukan ayah biologismu, kami akan berusaha sebaik-baiknya. Aku memandang ayah dan Om Alfred. Berpikir, tak perlu. Karena aku sudah punya dua orang ayah yang Aku penasaran apa yang membuat Valerie lama sekali. Dia berada di ruang ganti itu lama sekali. Valerie, apa semuanya baik-baik saja di dalam sana? Jangan dipaksa kalau itu tak muat. Tidak, ini gaun terakhir di toko. Aku hanya perlu menarik nafas sedikit lebih lama. Gimana? Ini cantik sekali, ya kan? Valerie berputar. Lalu tiba-tiba, benar. Berusaha muat dalam gaun yang lebih kecil 2 size artinya membuatnya robek jadi 2. Muncul suara cekikikan di sekeliling kami. Wajah Valerie memerah. Buru-buru membayar gaun itu, lalu menarikku keluar dari toko. Kenapa aku ini gendut sekali? Aku hanya ingin merasa cantik saat kencanku. Andai saja aku sekurus dirimu, aku tak akan dapat masalah ini. Kau tahu, jadi kurus itu tak semudah yang kau kira. Yap, kalian tak salah dengar. Jadi kurus itu ada kekurangannya. Pertama, fashion. Mimpi burukku. Aku harus pakai ukuran XS dan semua baju itu masih kedodoran kupakai. Sebenarnya, kebanyakan bajuku dari toko anak-anak. Jadi aku merasa tidak trendy. Saat musim dingin, aku harus pakai berlapis-lapis baju supaya tak mati membeku. Dan di musim panas, aku tak bisa pakai baju cantik karena aku terlihat seperti gantungan mantel. Tak hanya itu, karena aku kurus sekali, orang-orang sering minta padaku lakukan hal-hal yang tak masuk akal. Pernah, aku sedang belajar di kamarku, saat tiba-tiba ku dengar adikku Camilla memanggilku. Dia lupa membawa kuncinya, dan memaksaku memanjat melewati celah jendelanya yang sempit untuk mengambilnya. Serius, aku bahkan tak bisa berkata-kata. Lalu, di kesempatan lain, Valerie membuatku merangkak masuk ke loker kelas untuk membantunya curang saat tes bahasa Spanyol. Sayangnya, guru itu berjalan masuk saat ini terjadi, dan memberiku hukuman seminggu lamanya, tentu saja. Ya Tuhan, film No Way Home bagus sekali. Aku sungguh tak bisa pikirkan satu pun kekurangannya. Yap, bagian yang mendekati akhir. Yap, coba tebak. Aku sukses membuat kakiku terjebak di selokan. Astaga, sungguh nasib buruk. Ku coba menarik lepas kakiku, tapi tak berhasil. Tak mau lepas. Di sana panik aku akan terjebak di sana selamanya dan yang bisa temanku lakukan adalah berkerumun bersama dan menanyaiku pertanyaan seperti, Madeline, bagaimana bisa kakimu masuk ke lubang sekecil itu? Wow, itu sulit dipercaya. Bahkan Jaden, teman kutu bukuku, mengeluarkan penggaris dari ranselnya dan mulai mengukur lebar lubang itu. Teman-temanku yang baik,
Aku terjebak di sini. Berhentilah melongo dan bantu aku. Akhirnya mereka berusaha membantuku, tapi pada akhirnya kami harus memanggil regu penyelamat. Di titik ini, kerumunan besar mengelilingiku, dan orang yang tak dikenal merekamku. Saat aku akhirnya terbebas, semua orang memandangiku dan menahan tawa mereka. Bahkan Parker, gebetanku, tersenyum. Astaga, ini lebih dari memalukan. Tapi, toh cowok seksi seperti Parker takkan pernah perhatikan kerangka bergerak sepertiku. Jangan berpikir begitu, Maddie. Kau ini sangat cantik. Tunjukkan percaya dirimu ya, kata Valerie sambil menyenggol lenganku. Kuturunkan buku dan melotot padanya. Dan tiba-tiba kulihat Parker berjalan mendekati meja kami sambil tersenyum. Dan, ya, dia bilang dia ingin duduk bersama kami. Meskipun dalam hati aku bersorak, aku masih harus bersikap tenang. Dan, ya Tuhan, apa kalian bisa percaya dia bahkan mengatakan aku ini imut. Setelah hari itu, Valerie terus menyemangatiku dengan mengatakan Parker pasti sudah memberi lampu hijau. Jadi, akhirnya, kukumpulkan keberanian menulis semua perasaanku untuk Parker di kertas dan menyelipkannya di dalam buku catatannya. Di akhir kelas hari itu, dia mendatangi bangkuku dan meraih tanganku. Yeay! Semuanya baik, bahkan hebat. Hingga suatu hari, ketika kami berdua sedang berjalan romantis melewati Danau Angsa, Parker tiba-tiba menoleh ke arahku dan berkata, "Kau sangat cantik, Maddie. Dan jika kau bisa menaikkan berat beberapa kilo saja, aku bersumpah kau pasti jadi cewek paling seksi di sekolah." Ya, aku tahu. Tapi sulit bagiku menaikkan berat badan. Tak masalah, serahkan saja padaku. Akan kugemukkan badanmu. Kukira Parker hanya bercanda. Tapi ternyata dia benar-benar serius. Sejak hari itu, setiap kali kami kencan, bukannya mengajakku ke arena bowling dan bioskop seperti biasanya, Parker akan mengajakku keluar makan. Aku bersumpah sudah kucoba semua restoran di kota kami. Yang lebih mengejutkan, di hari ulang tahunku, Parker bahkan memberiku buket ayam goreng. Romantis sekali. Tapi ini tak mengubah apapun, karena berat badanku masih tetap sama. Parker kecewa saat dia mengintip ke arahku dan melihat timbangannya tak berubah. Lalu ia bernapas panjang. Bagaimana bisa kau dan Valerie berteman, tapi terlihat benar-benar kebalikan? Ini dia Valerie yang cabi dan menggemaskan. Apa? Parker memanggil Valerie menggemaskan lagi? Ini juga bukan kali pertama. Terganggu, kuletakkan garpuku dan berjalan pergi dari mereka. Setelahnya, mulai kujauhi Valerie. Kukerjakan PR-ku dengan teman yang lain, duduk dengan anak lain saat makan siang, dan tiap kali kebetulan kulihat Valerie, aku balik badan dan jalan pergi. Jujur, aku tak mau seperti ini, tapi melihatnya saja membuatku tak nyaman. Tapi aku tak tahan melihat pacarku memanggil sohibku imut, sementara dia menganggap aku terlalu ceking. Kemudian libur musim panas akhirnya tiba. Kukira hanya ada aku dan Parker, tapi kemudian dia pergi mengikuti camp musim panas di Spanyol. Semua rencana gagal. Jadi, kuhabiskan hari cerah itu dengan murung. Ada apa? Apa kau bosan karena kekasihmu jauh? Jadi kenapa kau tak gunakan waktu ini untuk memberinya kejutan saat dia kembali? Kejutan? Sebuah ide hebat muncul di kepalaku. Tapi, bagaimana aku bisa menjadi gemuk? Mudah? Oke, kalau memang mudah maka tunjukkan padaku. Oke, kalau kau mau kerjakan PR musim panas untukku. Apa? Dia ini benar-benar oportunis. Tapi aku sungguh ingin menambah berat badan dan menyenangkan Parker. Jadi, tanpa ragu, aku mengangguk setuju. Jadi, sejak hari itu, mulai kuikuti program penggemukan Camilla. Ku ganti sayuran dengan makanan berminyak dan makanan utamaku selalu di tengah malam. Aku juga mengganti air dengan milkshake. Tapi aku harus berhenti minum saat bau susu itu sendiri membuatku mual. Melihatku gila makan seperti itu, orang tuaku dengan cemas berkata, "Madeline, makan sehat itu penting kalau tidak nanti berdampak ke kesehatanmu." Tapi kuacuhkan nasihat mereka. Kali ini berat badanku benar-benar harus bertambah. Akhirnya, setelah 1 bulan mencoba, berat badanku naik. Yeay! Aku terlihat makin menarik sekarang, ya kan? Sedang kuperhatikan diriku di cermin saat ku dengar ponselku berbunyi. Itu Parker. Dia pulang besok dengan hadiah untukku.
Hari berikutnya aku kenakan pakaian seksi ini yang aku tak pernah cukup percaya diri untuk pakai sebelumnya. Lalu minta Camilla membantu meriasku. Segera setelah selesai, dengan penuh semangat aku menunggu Parker di ruang tamu. Bel pintu berbunyi. Dengan senang, kubuka pintunya. Tapi segera saat dia melihatku, Parker langsung berkata, "Oh, maaf, aku salah rumah." Lalu dia mulai beranjak pergi. Hah? Dia tak mengenaliku? Ini akan seru. Tidak sayang, kau tidak salah. Ini aku, takdirmu. Madeline, apa ini sungguh kamu? Oh ya ampun, bagaimana mungkin kau bisa jadi sebesar ini? Kita hanya berpisah selama sebulan lamanya. Jadi, tidakkah kau pikir aku lebih cantik sekarang? Yang mengejutkanku, Parker menggelengkan kepala. Tidak, kau sangat gemuk sekarang. Itu tak terlihat baik. Turunkan berat badanmu. Hah? Ini sangat membingungkan. Kukira dia ingin aku menjadi lebih gemuk. Meskipun menjengkelkan, aku masih mendengarkan Parker dan berusaha menurunkan berat badan yang sudah kutambah. Jadi ternyata menurunkan berat badan itu jauh lebih sulit daripada kedengarannya. Sebenarnya, jutaan kali lebih sulit menurunkannya daripada menambahnya. Setelah sebulan makan sehat dan berolahraga, aku naik beberapa kilo. Berhentilah makan itu. Apa kau sudah menyerah? Kau harus berusaha lebih keras. Apa? Itu cuma sedikit popcorn. Kenapa dia begitu kasar soal ini? Aku memberimu 2 minggu untuk menurunkan berat. Kalau tidak kita putus. Hah? Apa yang baru saja dia bilang? Putus? Dia yang ingin aku menaikkan berat badan sedari awal. Sekarang dia mengancam putus denganku jika beratku tak turun. Sungguh konyol. Kau tahu tidak? Aku tak butuh 2 minggu. Ayo putus sekarang juga. Jelas kau tak pernah mencintaiku sama sekali. Kau hanya peduli dengan penampilanku. Jika kau sungguh peduli padaku, kau tak akan peduli ukuranku. Kemudian aku jalan pergi. Bagaimana bisa aku begitu bodoh? Sepanjang hubunganku dengan Parker brengsek itu, aku terbutakan mengikutinya. Aku hanya peduli tentang menyenangkan dia, dan itu mengorbankan banyak hal, termasuk sahabatku. Aku perlu minta maaf kepadanya segera. Dengan gugup kuketuk pintu lalu menunggu. Akhirnya Valerie membukanya. Tapi saat melihatku, dia menutupnya. Aku sangat menyesal. Kumohon, biarkan aku menjelaskan. Valerie, aku minta maaf sekali. Ini semua karena aku takut Parker akan meninggalkanku untukmu. Tapi aku sadar sekarang, kalau dia itu sungguh brengsek, dan aku selama ini idiot berusaha berubah demi dirinya. Astaga, kau gila. Parker itu sama sekali bukan tipeku. Aku menggaruk kepala dan menceritakan padanya betapa buruk Parker telah memperlakukan aku, dan bagaimana dengan bodoh aku mendengarkannya. Dasar bajingan itu. Lalu dia memelukku. Valerie mengaku padaku kalau dia selama ini berusaha menurunkan berat badan dengan mengurangi asupan kalori, tapi bobotnya tak berkurang. Dan parahnya, dia merasa lemah dan letih sepanjang waktu. Aku mengangguk setuju dengannya. Jadi, sejak saat itu, aku dan Valerie berjanji untuk mencintai diri sendiri, tak peduli ukuran kami, dan tak akan pernah biarkan orang lain mencoba mengubah kami. Dan lihat, itu Walker dan Joel, pacar kami yang luar biasa yang mencintai kami apa adanya. Dan kalian tahu tidak, rasanya sangat menyenangkan, tak peduli apa yang orang lain pikirkan. Jadi, jangan pernah biarkan ada idiot yang merendahkanmu. Karena saat kau biarkan dirimu jadi diri sendiri, maka pada akhirnya kau bisa menyadari betapa cantik dirimu yang sesungguhnya. Ini hari pertamaku di SMA, dan tentu saja kuatasi dengan baik. Maksudku siapa yang tak ingin berteman dengan orang secantik dan seramah aku? Saat makan siang, aku sudah punya banyak teman baru, dan semua orang berkerumun mengelilingiku untuk mendengar cerita tentang hidupku yang luar biasa. Aku segera jadi sangat populer di sekolah. Aku ini si cantik berambut pirang yang mempesona. Apa kalian tahu bagian terbaiknya? Cowok-cowok mulai memperhatikanku juga. Bahkan kapten tim basket, Mitchell, juga suka padaku. Itu masuk akal, maksudku terang saja. Cowok paling tampan di sekolah akan tertarik dengan cewek tercantik di sekolah. Dan coba tebak, dia mengikutiku di perjalanan pulang saat ini. Terus menguntitku, Tunggu saja. Sepertinya kehidupanku yang baru di sekolah ini akan jadi luar biasa. Nah, Mia,
Itu bukan pertanyaan mudah, tapi kau menjawabnya dengan sangat tepat. Kerja bagus. Lihat kan, tak hanya berparas cantik, aku juga salah satu murid terpintar di sekolah. Para penggemarku bertambah dan bertambah. Sepertinya semua orang ingin habiskan waktu dengan orang sesempurna aku. Di sini aku cerita ke teman-temanku bagaimana pada awalnya orang-orang kadang salah menilaiku. Karena aku berasal dari keluarga yang sangat sukses dan terpelajar. Orang tuaku adalah orang yang kaya raya yang mendorongku untuk terus jadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan berusaha keras agar tak mengecewakan mereka. Hei Mia, permisi, tapi kenapa kau tak pernah memakai pakaian rancangan desainer atau menggunakan barang mahal? Dia menatap ke sepatu kets milikku yang terlihat lusuh. Aku mengerti kenapa ini terlihat sedikit aneh, tapi asal kalian tahu, aku berpakaian seperti ini karena orang tuaku menekankan pentingnya bersikap rendah hati. Begitu juga cara hidupku. Kebaikan itu lebih baik daripada kecantikan, ya kan? Kemudian ku keluarkan ponselku dan tunjukkan ke mereka nilai-nilaiku dari sekolah lamaku. Semua orang terkesiap melihatku karena begitu sempurna. Aku dicintai, dikagumi, dipuja. Tapi tentu saja, dengan menjadi sehebat ini, berarti akan ada saja beberapa anak yang iri padaku. Maksudku, kurasa aku tak bisa salahkan mereka. Aku berkilau bagai permata, sementara mereka terlihat kusam dan biasa saja. Suatu kali setelah ujian, segera saat guru beranjak pergi, ada cewek bernama Laila berdiri dan berkata, "Mia curang! Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku juga lihat itu. Dia memeriksa ponselnya saat ujian." Semua orang terkesiap kaget. Tepat di saat itu, ketua kelas Mark berteriak, "Hei, hei, berhenti. Kita semua tahu Mia murid yang hebat. Tak mungkin dia curang." Nah, itu maksudku. Laila dan Celia pasti sangat iri karena rencana kecil mereka untuk menghancurkanku tak berhasil. Dan ketua kelas? Dia datang entah dari mana untuk melindungiku. Dia pasti salah satu dari banyak pengagumku. Tapi, maaf Mark, aku ini jauh dari levelmu. Cewek sepertiku butuh laki-laki yang dewasa, kaya, dan tampan. Cowok-cowok di sekolah memang ganteng, tapi mereka cuma anak-anak. Mereka di bawahku. Suatu kali aku sedang buru-buru dan tak punya banyak waktu untuk memeriksa lokerku. Jadi tanpa sengaja aku bawa buku paket yang salah ke kelas. Menyadari kesalahanku, Laila dan Celia langsung ikut campur. Oh, apa ini? Kami kira nona sempurna ini tak pernah mengacaukan apapun. Aku bahkan tak punya kesempatan untuk berkata apapun, karena cewek bernama Beatrice ini angkat bicara. Hei, hentikan! Siapa sih yang tak membuat kesalahan sesekali, hah? Ini, kau bisa berbagi milikku. Oh wow, cewek ini cukup baik. Senang rasanya punya sekutu untuk menghadapi Laila dan Celia. Jadi, saat makan siang aku bergabung di meja Beatrice. Kita mulai ngobrol dan jelas dia terpesona dengan betapa menakjubkannya hidupku. Hebat, sekarang aku punya pendamping yang setia. Hey Beth, bantu aku mengerjakan PR hari ini, oke? Lagi? Aku harus menghadiri pesta penting dengan orang tuaku malam ini. Akan ada para politisi dan plutokrat. Aku tak punya waktu mengerjakan PR. Sekarang aku harus pulang lebih awal untuk berganti pakaian dan berdandan. Bye. Aku tak perlu menoleh untuk tahu wajahnya yang lucu kebingungan. Dia terlihat seperti itu setiap kali ku minta mengerjakan PR-ku. Tapi itu sepadan, ya kan Beatrice? Dia bisa bergaul dengan anak ajaib paling keren di sekolah. Aku. Jadi, sedikit PR tambahan adalah hal murah untuk membayar privilege seperti itu. Kalian tahu, bagiku, PR itu remeh. Aku cuma tak punya waktu untuk itu. Harus kuakui, kalau punya Beatrice di dekatku itu sangat nyaman. Dia memastikan nilaiku tetap tinggi di kelas, memberiku waktu untuk bermain polo, bermain ke klub golf, dan menghadiri acara amal bersama orang tuaku. Dia juga membiarkan aku meminjam gaunnya, make-upnya, dan sepatu hak tingginya yang sangat cantik. Teman-temanku mengagumiku, yang asing mengidolakanku, dan guruku memujaku, dan aku punya sahabat yang luar biasa setia. Hidup begitu sempurna. Hingga suatu hari, saat aku sedang melenggang di sepanjang lorong, kuperhatikan ada yang aneh. Orang-orang tak memberiku pandangan memuja seperti biasanya. Sebaliknya, mereka memalingkan muka terhadapku. Hah? Apa yang terjadi? Hei Beatrice, apakah tahu apa yang terjadi? Orang-orang bersikap sangat aneh. Dia hanya mengangkat bahu. Aku tak tahu, kita lihat saja. Ku coba untuk meyakinkan diri kalau ini bukan masalah besar. Tapi tak bisa kuhilangkan perasaan ada sesuatu yang tak beres. Kemudian pada hari itu, ketakutan terburukku terbukti. Saat aku memasuki kelas, Mark mendatangiku dan melambaikan ponselnya di depan wajahku. Permainan yang bagus, Dona Sempurna. Ternyata kau ini pembohong besar.
Kulihat ponselnya dan melihat postingan panjang dan banyak sekali foto terlampir. Ada judul besar mengatakan, kenyataan tentang Mia si pembohong, dan tiap foto dilengkapi dengan keterangan. Rumah Mia sebenarnya sangat biasa saja. Dia tinggal di sini dengan kakek neneknya. Tak ada mansion mewah atau orang tua kaya raya. Saat Mia baru saja masuk sekolah, dia berteman dengan semua orang, membual tentang ketenaran, keberuntungan, dan popularitasnya. Aku tak tahu siapa dia, jadi bagaimana jika kita berbagi saja jalan yang sama menuju halte bus? Siapa bilang aku berniat berkenalan dengannya? Transkrip nilai dari sekolah lamanya bahkan bukan miliknya. Dia hanya mengedit namanya di atasnya. Setiap kali dia berdiri untuk menjawab pertanyaan atau mengerjakan tes, dia curang supaya mendapatkan nilai yang baik. Ya Tuhan, semua ini. Bagaimana mereka tahu? Rasanya jantungku tercekat di tenggorokan dan kepalaku berputar-putar. Mataku kabur saat kulihat Laila dan Celia mendekatiku. Aku menatap mereka terkejut. Mia, jujur, kami tak membencimu. Hanya saja kami menyadari ceritamu itu konyol, jadi kami putuskan untuk mencari tahu kebenaran. Itu benar, tapi kau memang benar-benar menutupi jejakmu. Kami tak temukan apapun. Tunggu dulu. Jadi, siapa yang menemukan bukti-bukti ini? Aku. Tepat saat itu, sahabatku muncul, diikuti dengan guru wali kelas. Mia, aku tahu kau pikir aku orang putus asa yang bisa kau kendalikan. Tapi tidak. Aku segera mengetahui semua yang kau katakan itu bohong. Jadi kukumpulkan bukti untuk membuktikannya. Semua orang melongo padaku dengan kecewa. Aku merasa sangat kebingungan karena situasi tersebut. Ini tak mungkin terjadi. Kucubit lenganku. Aduh, itu sama-sama terasa sakit dan nyata seperti apa yang terjadi di depan mataku saat ini. Beatrice melanjutkan. Tak baik untukmu hidup dalam kebohongan seperti ini. Kau ini siapa? Gambaran realita mulai membanjiri pikiranku, membuat otakku rasanya seakan mau pecah. Kupegangi kepalaku dan berlari keluar kelas. Saat kubuka mataku, kudapati diriku sedang di rumah sakit. Wali kelas sedang duduk di sampingku dan kakek nenekku juga ada di sana. Mereka semua tampak sangat kecewa. Mia, kepala sekolah sangat marah dan akan mengeluarkanmu. Tapi Beatrice dan temannya yang meyakinkan beliau untuk membiarkanmu tetap sekolah. Apa? Beatrice? Tapi dia orang yang mengungkapku. Menyadari keterkejutanku, guru tersebut melanjutkan. Setelah melihat reaksimu, Beatrice sadar kalau mungkin kau punya masalah psikologis. Jadi dia meyakinkan kami untuk membantu membawamu ke rumah sakit untuk diagnosa. Aku memandang kakek dan nenekku. Mereka semua menangis. Tak disangka, tangisku pecah. Kudambakan kehidupan impian penuh dengan ketenaran, kekayaan, dan para pengagum. Sampai-sampai kubuat gambaran diriku sendiri di realita lain. Aku juga begitu terhanyut dalam skenario ilusi itu, sampai aku lupa dengan realitaku sendiri. Ini terjadi bulan lalu, dan saat ini aku sedang dalam pengobatan untuk delusiku, dan juga menemui terapis. Sekarang aku dalam perjalanan menemui Beatrice, Laila, Celia, dan Mark. Tidak, aku tak mengada-ngada. Aku sungguhan menemui mereka. Oh astaga, itu mereka. Ini menakutkan, tapi ada sesuatu yang harus kulakukan. Jadi ku tarik napas dalam-dalam, kemudian mengikuti saran terapisku. Aku bicara dari lubuk hatiku. Hai guys, terima kasih sudah datang. Pertama-tama, aku mau minta maaf karena berbohong. Nyatanya, aku hidup dengan begitu banyak kebohongan sampai tak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan tidak. Terapisku membantuku sadar kalau semua ini berawal setelah aku kehilangan orang tuaku. Sebagian bawah sadarku putus asa mendambakan kehidupan impian ini, sampai kuciptakan hidup baru. Dengan cara ini aku tak harus terima kenyataan, yaitu orang tuaku telah tiada, dan aku hidup dengan kakek nenekku yang miskin. Setelah selesai bicara, kupandang mereka semua. Setengah bersiap mereka akan memakiku atau apa, tapi sebaliknya. Beatrice tersenyum padaku dan berkata, butuh banyak keberanian untuk datang ke sini dan mengatakan itu. Aku juga minta maaf. Seharusnya aku tak mengucilkanmu seperti itu, tapi aku tak tahu kau sedang sakit. Sama, aku bangga padamu. Aku juga. Aku juga. Sekarang, kapan kita pesan kuenya? Jadi, sekarang bagaimana? Ya, aku masih minum obat dan konsultasi dengan terapisku. Sekarang aku bisa bedakan antara angan-angan dan kenyataan. Dan juga aku kembali bersekolah, dan para guru serta teman sekelasku semuanya sangat menerima. Lebih baik lagi, aku sekarang punya teman-teman luar biasa yang menyukaiku apa adanya. Dan apa kalian tahu?
Ternyata hidup dalam kenyataan sebenarnya tidaklah terlalu buruk. Ya, ini ada banyak uang lagi yang perlu ditambahkan ke tumpukan itu. Oh, hey, aku Zoe. Seorang lulusan baru yang menjadi pekerja kantoran dengan gaji yang buruk. Aku hampir tidak mampu membayar makanan dan sewa, apalagi memikirkan utang kuliahku. Sebenarnya tidak masalah jika itu hanya aku, karena aku bisa hidup dari mie kuah. Tapi aku juga harus memikirkan Berdi, adik perempuanku. Oh, dia sudah kembali dari sekolah. Zoe, aku menemukan ayah hari ini. Hah? Aku menatapnya dengan senyum masam. Sebenarnya ini bukanlah hal baru. Soalnya orang tua kami meninggal saat Berdi masih balita. Jadi sekarang dia ingin memiliki orang tua seperti teman-temannya. Dia sering berkata padaku, Zoe, kamu seperti ibuku. Tapi Clara dan Polly punya ayah juga. Dan aku menginginkannya. Dia begitu polos sehingga setiap kali dia melihat pria berwajah ramah di jalan, dia bertanya padaku, apakah itu ayahku? Ayo, sini. Bagaimana sekolah hari ini? Ayah sangat tampan dan dia tinggal di rumah besar. Ayo, aku akan membawamu menemuinya. Ya ampun, ini bukan cuma rumah, ini rumah besar. Bingung, aku hendak menanyai Berdi tentang hal ini. Tetapi dia mulai membunyikan bel berulang kali. Sebelum aku bisa menghentikannya, seorang yang tampak seperti kepala pelayan keluar dan dengan senang hati membawa kami masuk tanpa mempertanyakan apapun. Itu aneh. Aku meminum es tehku dan mengamati kemegahan tempat itu, menyerap energi yang kaya. Ketika tiba-tiba seorang pria yang sangat gagah berjalan mendekat. Itu dia, itu ayah. Hah? Ini sangat membingungkan dan melihatnya memeluk orang asing sungguh memalukan. Aku berbicara dengan pria itu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan rupanya dia bernama Harry. Dan dia berusia 22 tahun, seumuran denganku. Hah? Itu gila. Karena dia terlihat dan bertingkah jauh lebih tua. Adapun cerita ayah, ternyata saat Berdi sedang menunggu bus sekolah, ia melihat seorang wanita menjatuhkan dompetnya. Jadi, dia bergegas mengambilnya dan hendak mengembalikannya. Namun wanita itu berbalik, melihat Berdi memegangnya dan menuduhnya sebagai pencuri. Tepat pada waktunya, Harry muncul dan mengaku sebagai ayahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian dia membawanya ke mansion dan mengajaknya berkeliling. Jadi itulah yang terjadi. Aduh, dasar adikku. Berdi telah memberitahuku segalanya. Dia adalah anak yang sangat berharga. Aku akan dengan senang hati mengadopsinya. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Kamu senang berada di sini, bukan, Berdi? Zoe, aku sangat suka di sini. Aku bisa bermain dengan Oreo sebanyak yang aku mau. Dan sekarang aku punya ayah seperti Clara dan Polly. Tapi aku tak bisa meninggalkannya sendirian di sini. Tentu saja tidak. Kamu bisa tinggal bersama Berdi. Apa? Kenapa orang sebaik itu tiba-tiba jatuh dari langit? Skeptis, aku memberitahu Harry aku butuh waktu untuk berpikir. Dia tersenyum dan menyerahkan kartu namanya dan menyuruhku menelponnya kapan saja. Apa ini? Harry Atkins, putra tertua dari ketua ETLAC Group. Luar biasa. Namanya tersebar di internet sebagai seorang pemuda kaya dan terpelajar. Jika itu masalahnya, maka pastinya ini sah, bukan? Aku tidak mampu membayarnya. Aku dan adikku berhak mendapatkan yang lebih baik dari kehidupan ini. Selain itu, alangkah baiknya jika memiliki tempat menginap gratis, ya kan? Jadi, keesokan harinya, aku pergi menemui Harry dan menawarkan bantuan mengerjakan pekerjaan rumah sebagai bayaran. Harry setuju dan memberikan kontrak yang telah disiapkan. Kontrak? Oke, tapi ada klausul di dalamnya yang mengharuskanku tidak menyebutkan aku adalah saudara perempuan Berdi. Ini agak aneh, tapi sudahlah, tidak masalah. Ini adalah kehidupan mewah baru kami. Tunggu, tapi apakah itu berarti aku juga harus memanggilnya ayah? Jadi, ya, kehidupan baruku dimulai. Dan astaga, itu gila. Seorang pelayan memberikanku sarapan di tempat tidur dan mencuci semua pakaianku. Saking banyaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Sebenarnya jumlah pelayan di rumah ini lebih banyak dibandingkan jumlah staf di kantorku. Jadi jelas tak ada lagi yang bisa kulakukan. Meski begitu, aku ingin berguna. Karena mendengar mereka terus memanggilku Nona membuatku merasa sangat malu. Namun, ups, ternyata aku payah dalam pekerjaan rumah. Suatu kali aku memasukkan setelan bagus Harry ke dalam mesin cuci dan akhirnya merusaknya, yang membuatnya mondar-mandir di ruangan dengan marah. Selain itu, dia sepertinya tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik tentangku. Selalu mengeluh tentang bunga yang aku beli, atau mengatakan muffin yang aku panggang selama berjam-jam terlalu kenyal. Dia membuang semua barang buatanku karena dia mengira itu sampah. Dasar pria yang kasar. Oh, tunggu, dia bahkan bukan laki-laki.
Dia hanyalah anak keras kepala yang tidak peduli dengan perasaan orang lain. Sudah kubilang, kalau bukan karena Berdi dan kontrak itu, aku akan... Tapi itu hanya keluhan kecil. Secara umum, kehidupan kami di sini luar biasa. Berdi sangat bahagia dan melihatnya menjalani kehidupan terbaiknya membuatku tersenyum. Tapi tanpa aku sadari, ternyata ini seperti ketenangan sebelum badai. Badai Rachel, tunangan Harry yang bertunangan sejak kecil. Dia berasal dari keluarga kaya dan karena itu dianggap sebagai aliansi pernikahan yang cocok untuk keluarga Harry. Aku mendengar para pelayan di rumah mengatakan bahwa Harry adalah penerus perusahaan. Jadi ketika dia menikahi Rachel, perusahaan akan semakin berkembang. Begitu dia melihatku, Rachel terus bertanya pada Harry, "Hei, siapa ini? Kenapa dia di sini? Dan gadis ini juga, kenapa ada anak kecil di rumah?" "Siapa wanita menakutkan ini?" Mendengar itu, Rachel menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian bertanya padaku, "Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu kenal Harry? Kapan kamu pergi dari sini?" "Cukup." Sungguh melegakan. Harry turun tangan tepat pada waktunya, lalu menyeretnya ke ruang baca. Rachel mengikuti Harry, tetapi tidak lupa melingkarkan lengannya di lehernya saat dia menatapku dengan ekspresi puas di wajahnya. Hah? Apa yang dia maksud dengan itu? Apakah dia cemburu? Jika itu masalahnya, maka dia membuang-buang waktunya. Sebab, memang benar aku sedang suka seseorang. Tapi itu bukan Harry. Kalian tahu, 1 minggu yang lalu aku sedang berjalan pulang dari toko kelontong ketika aku bertemu cinta dalam hidupku. Tas belanjaku pecah dan soda, kue, dan keripik kentangku terjatuh. Aku sedang mencoba untuk mengambil semuanya tanpa tertabrak ketika tiba-tiba seorang pria muncul dan membantuku. Lalu dia mengantarku pulang. Namanya Markus dan dia sangat ganteng. Setelah itu, kami bertukar nomor dan terus berkirim pesan sejak saat itu. Markus sangat mudah diajak bicara, jadi aku bercerita padanya tentang segala hal. Mulai dari Berdi yang diadopsi hingga fakta bahwa aku sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dia sangat manis dan baik hati, dan aku merasa bisa memberitahunya apapun. Dia adalah pangeran impianku. Bagaimanapun, kehidupan anehku di mansion terus berlanjut. Satu hal yang pasti, Harry sangat sayang ke Berdi. Untuk ulang tahunnya, dia mengejutkannya dengan perjalanan ke taman hiburan. Harus kuakui, kami bersenang-senang bersama. Berdi mengajak kami naik komedi putar 5 kali, lalu kami beli es krim. Tiba-tiba, aku melihat Harry menatapku dengan aneh. "Apa?" "Ada es krim di bibirmu. Di sini." Dia mencondongkan tubuh ke depan dan dengan lembut menyeka dengan serbet. Saat itu, kerumunan orang menyerbu masuk dan Harry mengulurkan tangan dan menarikku dan Berdi lebih dekat padanya. Mata kami bertemu dan, ya, kenapa aku merinding dan jantungku berdebar kencang? Apa maksudnya? Apakah dia melakukan itu dengan sengaja atau tidak? Dan kenapa aku merasakan perasaan aneh ini? Saat aku masih tenggelam dalam pikiranku, Harry menghentikan mobilnya dan berkata dia harus melewati tempat kakaknya untuk mengambil beberapa berkas. Hah? Bukankah itu Markus? Markus? Aku berseru. "Kalian berdua saling kenal?" Aku tidak menjawab, malah mengalihkan perhatianku ke Berdi. Ketika kami sampai rumah, aku terus bertanya-tanya kenapa Markus tidak pernah memberitahu aku siapa dia. Aku kirim pesan untuk bertanya, dan dia menjawab mereka berdua tidak akur, jadi dia tidak ingin aku mengetahuinya. Terlepas dari semua itu, aku begadang semalaman memikirkan Markus. Dan, juga Harry. Bisa dibilang aku bingung tentang segalanya. Kemudian, suatu hari Markus dan Rachel tiba-tiba muncul di rumah Harry dengan membawa banyak barang belanjaan. Rachel mengumumkan bahwa dia sedang membuat kue, karena sebentar lagi dia akan berulang tahun. Dan kita semua harus membantu. Oke, aneh, tapi terserah. Aku sedang menyiapkan adonan ketika Markus meraih tanganku yang mengaduk dan bersikeras membantuku. Tiba-tiba, Harry menyerbu di antara kami. Setelah melihat ini, Rachel menarik lengannya dan menariknya pergi. Mataku membelalak ngeri saat aku melihat adonan itu terbang ke udara dan perlahan-lahan berceceran ke seluruh tubuh kami. Kami berdiri di sana, berlumuran adonan kue, saat kami semua bertukar tatapan kotor. Oke. Jadi setelah pertunjukan kecil itu, menurutku sudah jelas untuk mengatakan bahwa Harry mempunyai perasaan terhadapku. Kemudian ketika Markus dan Rachel telah pergi, dan aku baru saja mandi, Harry mengetuk pintuku dan tersenyum kepadaku dan berkata, "Zoe, besok ada makan malam keluarga, di mana kamu akan bertemu orang tuaku. Jangan khawatir, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Sebagai cara mengucapkan terima kasih, aku akan melunasi hutang kuliahmu." Oke, itu aneh, tapi saat ini aku sudah belajar untuk tidak mempertanyakannya lagi. Selain itu, alangkah baiknya jika bebas hutang, dan itu hanya makan malam, kan?
Aku ingin memutuskan pertunangan dengan Rachel. Ini pacarku, dan kami sudah punya anak bersama. Apa? Aku hampir berseru. Tetapi Harry meremas tanganku untuk menghentikanku mengatakan apapun. Jadi aku duduk di sana dengan ekspresi tercengang di wajahku. Tepat pada saat itu, Marcus dan Rachel menyerbu masuk. Hentikan aksinya. Ibu, ayah, dia bukan pacarnya. Dan gadis kecil itu adik perempuannya. Dia hanya seorang pembantu miskin. Ya, benar. Aku sudah tahu selama ini. Akulah yang menyuruh Marcus berpura-pura menyukaimu untuk mendapatkan bukti. Ada apa semua ini? Ibu, ayah, menurutku pembohong seperti dia tidak seharusnya menjadi pewaris perusahaan kita. Pikirkan kembali keputusan kalian. Aku tidak mengerti. Apa yang terjadi di sini? Pacar? Anakku siapa? Pewaris dari apa? Aku hanya tahu satu hal. Bahwa aku dibodohi oleh kekasihku dan Harry. Aku merasa seperti orang bodoh. Jadi aku langsung meraih Birdie, mengemas semua barang-barangku. Lalu segera berlari keluar dari mansion itu. Birdie yang malang dan lugu tampak begitu bingung. Dia terus bertanya di mana ayahnya berada dan kenapa dia tak bisa tinggal bersamanya. Aku mengambil saja sisa tabungan kami untuk menyewa apartemen kecil untuk kami berdua. Kehidupan kembali normal. Surat permintaan terakhir dan sebagainya. Inilah realita hidup kami. Aku tahu itu sekarang. 2 bulan terakhir seperti mimpi. Sudah waktunya untuk bangun. Tapi tetap saja, aku kesal setiap kali aku memikirkan bagaimana Harry telah membodohiku. Aku mencari tahu secara online dan melihat artikel tentang bagaimana Marcus mengambil alih perusahaan, namun akhirnya bangkrut karena pengambilan keputusan yang buruk. Adapun Harry, dia telah mendirikan startup-nya sendiri, dan tampaknya berjalan cukup baik. Namun kemudian pada suatu hari yang cerah, aku sedang dalam perjalanan untuk menjemput Birdie dari sekolah, ketika seseorang yang aku kenal berjalan di sampingku. Hei, ini hari yang menyenangkan kan? Harry, apa yang kau mau? Lihat. Kuakui pada awalnya, aku hanya memanfaatkanmu untuk membatalkan pertunanganku dengan Rachel. Tapi kemudian, aku menginginkanmu dan Birdie dalam hidupku. Aku mencintaimu, Zoe. Ayo pulang bersamaku. Hai, namaku Edison, tapi semua temanku memanggilku Eddie. Aku hanyalah seorang gadis biasa yang tidak memiliki bakat tertentu. Tapi ada satu hal yang aku punya. Itu? Oh, kenapa kita tidak menonton saja videonya untuk melihat apa itu? Ini kakak perempuanku, Olivia. Dia cantik kan? Dia juga seorang penyanyi yang luar biasa. Dan memiliki bakat di bidang seni. Dia bisa menggambar apapun. Maksudku, aku tidak tahu bagaimana orang tuaku bisa memiliki anak perempuan yang sempurna seperti dia. Dan lalu melahirkanku. Tapi, aku tidak masalah dengan itu. Olivia sangat ingin memenangkan piala dan medali. Sementara aku senang dengan es krim dan banyak makanan ringan yang diberikan orang tuaku karena mendapat nilai B pada ujian matematikaku. Hei, Eddie sayangku, coba tebak siapa yang punya baju baru dan trendy. Oh, Bu, ya, aku tidak menyukai hal-hal ini. Kenapa kamu membeli begitu banyak? Itu hanya membuang-buang uang. Namun, tatapan putus asa ibu membuatku menyerah. Jadi aku dengan enggan mengambil item secara acak dan pergi mencobanya. Oh, itu adalah crop top. Aku menatap diriku sendiri di cermin. Oke, jadi ekspresi tercengang orang tuaku membuat perasaan mereka cukup jelas. Aku terlihat konyol. Lihat, aku sudah bilang, aku terlalu pendek untuk memakai atasan seperti ini. Tepat pada saat itu, Olivia lewat. Aku segera berlari ke arahnya. Aku pikir kamu harus memiliki atasan ini. Ini akan menonjolkan sosokmu yang cantik. Kamu akan terlihat sangat manis saat mengenakannya. Ibu menggeleng. Tidak, jika Olivia memakai ini, semua orang akan melihat pusarnya. Bukankah itu gunanya crop top? Lalu ayah menjawab. Omong-omong, Liv, kamu mau kemana terburu-buru? Ini bukan klub model yang tidak masuk akal lagi, kan? Ngomong-ngomong soal klub, apakah klub dansa sekolah masih merekrut? Kamu harus bergabung, kamu pasti akan masuk. Saudariku memutar matanya, lalu pergi. Membanting pintu di belakangnya. Aku sayang dia, tapi sepertinya dia menganggapku menjengkelkan. Dia seperti Ratu Es yang selalu mengucilkanku. Dia tidak pernah mengizinkanku meminjam pakaiannya atau menyentuh barang-barangnya. Dan jika aku mencoba masuk ke kamarnya, dia ketakutan. Bukannya dia jahat atau apa, tapi dia cenderung bertingkah seolah aku tidak ada. Tidak apa-apa, maksudku, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Aku menjalani hidupku sendiri dan dia menjalani hidupnya. Itu sebabnya ketika aku pertama kali mendapatkan ponsel dan mulai menggunakan media sosial, aku tidak mencoba mencari profilnya.
Meskipun aku tahu dia ada di semua platform tersebut. Malam itu, ibu memintaku naik ke atas untuk memanggil Olivia untuk makan malam. Tidak ada jawaban. Jadi aku mulai mendorong pintu hingga terbuka. Dia tiba-tiba muncul dari kamar mandi dan berteriak. "Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu kamu tidak diperbolehkan masuk ke kamarku." Aku mengetuk tapi kamu tidak menjawab. Ibu bilang ini waktunya makan malam. Dia mendesis padaku dan mengusirku. Kenapa dia harus memperlakukanku seperti aku adalah hama? Cara dia begitu aneh dengan kamarnya sungguh menjengkelkan. Mungkin dia menyembunyikan sesuatu di sana? Nah, mungkin aku hanya terlalu memikirkan hal ini. Olivia selalu seperti ini. Hidup terus berjalan, dan saudari perempuanku, ya, dia terus menjauhkan diri dariku. Namun kemudian pada suatu akhir pekan, aku berjalan ke bawah dan melihatnya dengan riang menyenandungkan sebuah lagu sambil menari di dapur. Ketika dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Selamat pagi. Ayo duduk di sini, aku sudah membuatkanmu sarapan." Oke, ini aneh. Aku dengan hati-hati duduk dan terus menatapnya. Kenapa kamu begitu bahagia? Dan di mana ibu dan ayah? Ibu dan ayah baru saja bergegas mengerjakan urusan pekerjaan. Lalu dia meletakkan piring itu di hadapanku, menyeringai, lalu melanjutkan. Ibu membuat kue pagi ini dan menyuruhmu membawanya ke rumah nenek. Katakan padanya aku titip salam. Oh, kamu tidak ikut denganku? Tidak, aku tidak bisa. Maaf, aku ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia terus menatapku dan aku merasa dia ingin aku bergegas. Bahkan sebelum aku selesai makan, dia memberikan jaketku dan membawaku keluar dari pintu. Karena tidak punya pilihan, aku pergi ke rumah nenek sambil memikirkan betapa anehnya hal ini. Sampai aku menyadari bahwa aku bahkan tidak membawa tas kue. Aku meninggalkannya di rumah. Astaga, aku segera bergegas kembali. Tapi, kenapa ada mobil aneh yang terparkir di luar rumahku? Aku berlama-lama di belakang dan menyaksikan seorang pria parubaya keluar dari mobil. Bahkan sebelum dia sampai ke pintu, Olivia membukanya dan tersenyum padanya. Aku sembunyi di balik semak agar aku bisa terus melihatnya. Hah? Kenapa dia menyerahkan bunga dan kotak hadiah padanya? Dia dengan senang hati mengambilnya dan bahkan bersandar ke telinganya dan mengatakan sesuatu. Ya Tuhan, jadi ini menjelaskan kelakuan aneh kakakku. Mereka pacaran, kan? Aku tidak pernah menyangka kalau kakakku akan tertarik pada lelaki tua seperti ini. Mengejutkan. Tapi tunggu, bagaimana jika dia menipunya? Olivia mungkin terlihat galak, tapi sebenarnya dia sangat polos. Jika itu masalahnya, aku akan menghajarnya habis-habisan. Tapi ini hanya spekulasiku. Aku tidak bisa bertindak tergesa-gesa tanpa mengetahui kebenarannya. Jadi aku memutuskan untuk tidak memberitahu mereka bahwa aku ada di sana, dan diam-diam memasuki rumah melalui pintu belakang untuk mengambil tas kue. Kemudian pada hari itu, ketika aku tiba di rumah, saudara perempuanku kembali menjadi Ratu Es. Dia memasak tanpa bersuara, jadi aku bilang padanya nenek berkata hai, dan dia hanya mendengus, lalu terus mengaduk supnya. Aku perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kesempatan sempurna muncul beberapa minggu kemudian ketika ibu dan ayah pergi berlibur di akhir pekan. Aku memberitahu Olivia bahwa aku akan pergi piknik dengan teman-teman, tapi ini bohong. Aku sebenarnya bersembunyi di tempat persembunyianku yang setia dan mengawasi. Seperti yang diharapkan, lelaki tua itu muncul dan Olivia membiarkannya masuk. Pintunya terbuka sedikit, jadi aku berjingkat ke dalam dan mendengar mereka tertawa di ruang tamu. Aku mengintip ke dalam dan aku terkejut. Kakak perempuanku sedang duduk di sofa dengan mengenakan pakaian paling aneh yang pernah ada. Pakaian seperti itulah yang hanya dipakai oleh model catwalk. Dan yang terpenting, dia memakai riasan tebal dan tampak seperti orang yang sangat berbeda. Pria aneh itu sedang duduk di sebelahnya. Keduanya melihat ponselnya dan tertawa bahagia. Ya ampun, sekarang semuanya sudah jelas. Dari sifatnya yang pendiam hingga ruangannya yang terkesan rahasia, itu semua agar dia bisa terus menyembunyikan kisah cinta beda usia ini. Aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi sekarang. Aku hanya merasa kasihan padanya karena dia harus menyembunyikannya. Maksudku, ini adalah rumahnya, dan kami adalah keluarganya. Kami mungkin tidak dekat, tapi dia adalah kakak perempuanku, dan aku ingin dia bahagia. Jika cinta ini nyata, maka aku mendukung sepenuhnya. Dan jika pria ini ternyata jahat, maka aku akan melindunginya sampai akhir. Orang tuaku kembali malam itu, jadi aku mengadakan malam menonton film keluarga. Ide bagus untuk ikatan keluarga, bukan?
Aku memilih film romantis yang aktris utamanya jauh lebih muda dari pacarnya. Di tengah-tengah film, aku menoleh ke orang tuaku dan bertanya, "Bu, Ayah, jika kamu adalah orang tua mereka, apakah kamu mengizinkan hubungan itu?" Mereka menatapku bingung. Lalu ayah langsung bertanya, "Hei Edi, jangan bilang kalau kamu jatuh cinta dengan lelaki tua ya." Ini mengagetkanku. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, bel pintu berbunyi. Aku hendak membuka pintu, hanya untuk menghindari menjawab pertanyaan ayah. Tapi Olivia lebih cepat. Tidak lama setelah itu, dia berbalik dan berteriak padaku. "Edi, beraninya kamu menyentuh ponselku. Ada apa, Liv? Siapa yang ada di depan pintu? Tanyakan pada putri tersayang Edison." Dia menatapku dengan pandangan kotor, lalu bergegas ke kamarnya. Orang tuaku langsung membombardirku dengan banyak sekali pertanyaan. "Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa yang membunyikan bel? Kenapa Olivia seperti itu?" Oke, yang membunyikan bel itu adalah pacarnya Olivia. Jadi, tadi saat Olivia meninggalkan ponselnya di dapur, aku perhatikan ada pesan dari seorang pria bernama Henry Davis. Aku segera mencarinya di FB dan menemukan bahwa ini adalah pria yang sama yang mengunjunginya. Jadi, aku menggunakan teleponnya untuk mengirim pesan kepadanya agar dia datang pada jam 8 malam. Aku pikir akan lebih baik jika Olivia mengumumkan hubungannya dengan orang tua kami. Tapi, sepertinya dia tidak menerimanya dengan baik. Bagaimanapun, sekarang aku tidak punya pilihan selain menceritakan segalanya kepada orang tuaku. Wajah mereka menunduk, dan tanpa berkata apa-apa, mereka berlari ke atas dan menggedor pintu Olivia. Namun tidak ada jawaban. Malah, kami semua mendengar suara gemeretak dari pintu belakang. Dan Olivia pun kabur. Wajah orang tua kami memerah. Sementara aku merasa sangat bersalah, karena aku tidak hanya tidak dapat membantunya, tetapi malah memperburuk situasi. Keesokan harinya, Olivia masih belum kembali. Dia juga tidak masuk sekolah, yang menyebabkan orang tuaku menjadi panik. Lalu tiba-tiba aku teringat pada Henry. Benar, kenapa aku tidak berpikir untuk menanyakannya dari awal? Jadi aku segera menghubungi Henry dan memintanya membantu mencari Olivia. Sore itu, saat aku baru pulang sekolah, aku melihat Henry pergi. Ada catatan tertempel di pintu yang menyatakan Olivia baik-baik saja dengan alamat di bawah. Dan juga tertulis jika kita datang ke sana jam 9 pagi, kita akan menemui Olivia. Keesokan paginya, kami datang lebih awal dari yang dijadwalkan. Hah? Itu adalah sebuah studio, dan seperti yang dikatakan Henry, Olivia ada di sana. Dia tampak sangat glamor, dan begitu sibuk mempersiapkan pemotretan sehingga dia tidak memperhatikan kami. Henry menyambut kami, dan mulai menjelaskan segala sesuatu yang membuat orang tuaku serta aku tidak bisa berkata-kata. Ternyata, kebenarannya jauh dari apa yang kupikirkan. Dia bukan pacarnya, tapi dia adalah manajernya. Ia melihat potensi Olivia dan membimbingnya menjadi foto model dan TikToker. Bunga dan hadiahnya berasal dari merek tempat dia bekerja. Dan suatu hari, dia mengenakan pakaian dan riasan itu untuk video TikTok. Setelah syuting selesai, kami berjalan ke arahnya. Tapi dia melihat kami dan lari. Aku berhasil menyusulnya lalu berkata, "Kak, kenapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Kami adalah keluargamu. Kami akan selalu berada di sisimu." Di pihakku? Serius? Kamu tidak tahu bagaimana rasanya menjadi orang luar. Tidak peduli berapa banyak kompetisi yang aku menangkan. Aku tidak terlihat saat kamu dipuji hanya karena mendapat nilai yang biasa di ulangan matematika. Aku ingin menjadi model, tetapi mereka tidak menginginkannya. Mereka ingin aku sengsara. Aku lebih baik kabur dan melakukan apa yang aku suka. Aku tercengang. Begitu pula ibu dan ayah, yang pada saat itu sudah menyusul kami dan mendengar semua yang baru saja dia katakan. Ayah memeluk Olivia, lalu dengan suara emosional berkata, "Olivia, bukan kami melarangmu melakukan apa yang kamu mau. Kami hanya mengkhawatirkanmu. Kami hanya tahu bahwa industri ini bisa menjadi rumit, dan kami tidak ingin kamu terluka." Benar. Dan tidak benar kalau kami lebih mencintai Eddie daripada kamu. Kamu unggul dalam segala hal, dan kami tidak ingin Eddie merasa tertekan. Kami benar-benar minta maaf, Olivia. Kami semua mencintaimu. Oh tidak, Bu. Jangan khawatir. Aku tidak pernah merasa seperti itu. Sebenarnya, aku selalu mengagumi Olivia. Dan aku sedih saat dia mengabaikanku. Olivia menangis terseduh-seduh, dan seluruh keluarga kami berpelukan erat. Maaf mengganggu, tapi kalian pasti sudah tahu tentang Olivia yang menjadi bintang internet, kan? Maksudku, mudah untuk mengetahuinya dari media sosialnya. Aku dengan malu-malu berkata, Aku tidak mengikuti akunnya. Aku pikir dia hanya ingin aku menyingkir.
Henry kemudian menepuk kepalaku dan menunjukkan kepada kami akun media sosial Olivia. Wow, dia memiliki jutaan view dan follower. Kami semua menonton beberapa video TikTok-nya bersama-sama, dan dia benar-benar seorang bintang. Melihat betapa berartinya hal ini baginya, orang tuaku menyetujui gagasan dia menjadi model, dan mereka bahkan berterima kasih kepada Henry. Dan kemudian Olivia menghampiriku. Hei Eddie, aku minta maaf karena dulu bersikap dingin. Ternyata kamu sangat mencintaiku dan akan mendukungku bagaimanapun caranya. Setidaknya sekarang aku tidak benar-benar jatuh cinta pada lelaki tua. Aku tidak perlu khawatir, ya kan? Lalu semua orang tertawa. Oh, meskipun rencanaku tidak, iya, berjalan sesuai rencana, aku masih menyebutnya sukses karena semuanya berakhir manis. Kalian kira semuanya sudah selesai ya? Tidak, belum. Ada satu lagi yang ingin aku tunjukkan. Malam itu untuk pertama kalinya, Olivia mengizinkanku masuk ke dalam kamarnya. Wow, rasanya seperti studio mini dengan senter mahal dan ring light dan kamera. Dan koleksi pakaian serta riasannya sangat mengesankan. Oh, ingatkah kamu tentang apa yang aku katakan di awal video tentang menjadi gadis biasa? Ya, iya, itu tidak berubah. Tapi sekarang aku dapat dengan yakin mengatakan bahwa ada satu hal yang aku miliki. Dan itu adalah kakak perempuan luar biasa yang mencintaiku tanpa syarat. Akhirnya setelah 11 jam penerbangan, aku sampai di LAX, Bandara Internasional Los Angeles. Mengagumkan. Aku tidak sabar untuk bertemu ibuku. Kalian tahu, ayahku orang Prancis dan ibuku orang Amerika. Kami dulu tinggal bersama di Paris, tapi kemudian mereka berpisah dan ibu pindah kembali ke sini. Tentu saja aku sering berbicara dengannya di FaceTime dan sebagainya. Tapi ini pertama kalinya aku bertemu dengannya setelah 5 tahun. Aku belum pernah mengunjunginya karena ibuku adalah seorang pengusaha wanita yang sangat sukses dan dia bekerja sangat keras. Itu berarti dia tidak punya waktu untuk memberiku perhatian yang kubutuhkan. Tapi sekarang aku berumur 16 tahun dan bisa menjaga diriku sendiri. Aku akhirnya bisa berkunjung. Jadi, terima kasih kepada ayah dan ibu tiriku atas hadiah ulang tahun tiket pesawatku. Aku sekarang berada di LA yang cerah selama sebulan penuh. Aku tidak hanya bisa menghabiskan waktu bersama ibu, tapi aku juga bisa bersantai di vilanya yang sangat besar. Ah, beruntungnya. Tapi pertama-tama, ayo ambil semua barang bawaanku, lalu cari taksi ke rumah ibuku. Ya, sayangnya, dia tidak bisa datang menjemputku karena dia ada pekerjaan. Tapi tidak masalah, aku bisa mengatasinya sendiri. Oke, mungkin aku bicara terlalu cepat. Sudah setengah jam dan barang bawaanku tidak terlihat. Lalu, cowok tampan ini menghampiri aku dan berkata, "Hei, sepertinya kopermu hilang. Perlu bantuan?" Imut dan suka membantu. Aku benar-benar bisa terbiasa dengan orang-orang AS. Aku menunjukkan kepadanya tiketku, dan ternyata aku menunggu di tempat yang salah. Ups. Setelah membimbingku ke tempat yang benar, cowok yang kuketahui namanya Zack ini bahkan menurunkan koperku untukku. Namun, salah satu koperku macet dan terbuka sehingga menyebabkan semuanya terjatuh. Astaga, ini bukan hari keberuntunganmu, kan? Dia tertawa terbahak-bahak. Oh, baiklah. Setidaknya tidak semuanya buruk. Maksudku, seorang cowok tampan telah menyelamatkanku, kan? Dia membantuku mengambil barang-barangku, lalu dia bahkan menawarkan untuk mengantarku ke rumah ibuku. Setelah sekitar 30 menit, dia mulai melambat. Aku melihat keluar jendela dan... Oh my god! Ini adalah villa paling cantik yang pernah ada. Kolam renang, lapangan tenis, pohon palem, persis seperti rumah bintang film. Aku sedang ternganga memandangi villa, ketika tiba-tiba aku mendengar suara mesin mobil. Karena kaget, aku berbalik dan melihat Zack menjauh. Koperku! Aku berteriak. Laptop dan iPadku juga ada di sana. Ya Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Dan pada hari pertamaku di AS. Setidaknya aku masih membawa ponsel dan paspor. Jadi aku segera menelpon ibuku. Tak perlu dikatakan, aku sangat kacau ketika dia tiba. Siapa sangka pria berpenampilan baik seperti itu ternyata adalah seorang pencuri. Ngomong-ngomong, ibuku bisa membelikanku baju dan barang baru dan aku masih bisa bersenang-senang di villanya. Kan? Ibu membawaku ke kamarku dan menyuruhku istirahat. Setelah bencana itu, aku sangat kelelahan. Jadi aku segera tertidur di tempat tidur paling nyaman yang pernah ada. Saat aku terbangun, di luar sudah gelap. Aku sadar aku belum makan apapun sejak penerbangan. Jadi aku turun ke bawah dan memeriksa lemari es dan lemari dapur. Hah? Semuanya kosong. Aku masih mencari-cari di dapur ketika ibuku kembali membawa burger. Sayang, aku baru pulang dari perjalanan bisnis kemarin. Jadi aku belum sempat pergi berbelanja.
Ayo makan fast food saja hari ini, oke? Aku tidak keberatan, karena sungguh menyenangkan bisa makan malam bersama ibuku lagi setelah sekian lama. Aku melihat sekeliling ruangan. Hampir tidak ada perabotan apapun di sini. Ibuku bilang itu desain minimalis, gaya hidup trendy di LA saat ini. Lebih sedikit lebih baik, betapa kerennya itu. Keesokannya kami keluar, tapi ada apa dengan mobil tua berkarat itu? Melihat tatapan bingungku, dia segera menjelaskan bahwa ini hanya sementara karena mobilnya sedang diservis. Tapi kemudian ibu tidak bisa membuka pintu garasi. Ternyata biasanya dia punya sopir sendiri, tapi karena aku sudah menempuh perjalanan panjang untuk mengunjunginya, dia ingin menyetir sendiri. Aduh, manis sekali. Pada hari-hari berikutnya, aku dan ibu bersenang-senang di LA. Berjemur di tepi kolam renang, hari spa, berbelanja. Ini jelas merupakan liburan terbaik dalam hidupku. Setidaknya sampai pagi itu, aku dibangunkan oleh pertengkaran yang keras. Melihat ke bawah dari tangga, aku melihat ibu di ruang tamu bersama seorang wanita asing. Dia menunjuk ke sofa. Astaga, disitulah aku kemarin menumpahkan kecap saat makan sushi. Kemudian ibu muncul dan terdengar bingung. Dia menyuruhku segera mengemasi barangku karena kita akan pergi. Bu, apa ada yang salah? Oh, tidak apa-apa sayang. Hanya saja sofa kotor, jadi ayo kita suruh seseorang membersihkan seluruh villa. Wah, ibu sampai bersih-bersih seisi rumah hanya karena noda kecap. Seberapa kaya dia? Jadi, di mana kita akan tinggal kali ini? Hotel mewah bintang 5? Atau rumah megah di Beverly Hills? Tapi kemudian mobil itu berhenti di depan sebuah gedung apartemen kumuh. Hah? Ini tidak mungkin benar. Ibu bilang ini apartemen cadangan milik temannya. Jadi kami akan tinggal di sini beberapa hari demi kenyamanan. Alana, mungkin sebaiknya kamu menjauh dari orang-orang di daerah ini. Mereka tidak memiliki gaya hidup yang sama dengan kita. Kamu tahu maksudku. Ya, tempat ini kebalikan dari villa. Kamar sempit, tempat tidur keras, dan kamar mandinya bahkan tidak memiliki bathtub. Sejak pindah ke sini, ibu tidak mengajakku jalan-jalan lagi. Di malam hari, dia berdandan dengan anggun dan pergi ke meeting kerja mewahnya. Pada suatu malam, aku sedang duduk sendirian menonton YouTube mengunyah kentang goreng untuk kelima kalinya minggu ini. Ketika ada ketukan di pintu. Aku membukanya, dan berdiri di sana seorang cowok lusuh yang mengaku sebagai Frankie, putra pemilik rumah. Aku bilang padanya pasti ada kesalahan, karena kami baru di sini beberapa hari. Lalu aku hendak menutup pintu, tapi dia memblokirnya dengan kakinya. Nyonya, Anita telah menyewa apartemen ini selama 2 tahun. Apa maksudmu beberapa hari? Aku baru saja melihatnya naik taksi di pintu depan. Jangan berbohong padaku. Tidak, ibuku adalah pengusaha sukses yang memiliki villa di Brentwood Park. Kalau begitu kamu pasti salah mengira ibumu adalah orang lain. Singkatnya, ingatkan si ibu pengusahamu untuk membayar uang sewa. Lalu dia mencibir dan berjalan pergi. Beraninya dia mengatakan itu. Dan kenapa aku terus-menerus menemui orang brengsek? Ketika ibu kembali, aku menceritakan apa yang terjadi. Kupikir dia akan menganggapnya lucu atau semacamnya. Tapi tidak. Malah dia menjadi sangat marah. Kamu seharusnya tidak membukakan pintu untuknya. Sudah kubilang jangan bersosialisasi dengan orang-orang di sini. Oke, mendengar kebohongan yang dibuat-buat tentang dirimu seperti itu pasti menyebalkan. Tapi apakah dia harus begitu marah karenanya? Keesokan paginya, aku sedang minum teh di balkon ketika tiba-tiba aku melihat wajah yang tidak asing lagi lewat di jalan. Ya Tuhan, itu si brengsek dari bandara. Zack! Pencuri itu! Teriakku sambil bergegas turun. Tapi sesampainya di sana, dia sudah menghilang. Aku masih gemas saat ada suara yang datang dari belakang. Apa yang kamu lakukan sambil berteriak sepagi ini? Aku berbalik dan melihat Frankie bersandar di dinding dengan tangan terlipat. Bukan urusanmu, penipu. Hah? Penipu? Apa maksudmu? Berhentilah berbohong. Aku sudah memberitahu ibuku semua tentang kamu yang mencoba menipu uang dariku. Benarkah? Jadi, menurutmu akulah yang bohong? Sebelum aku bisa menjawab pertanyaan yang memprovokasi itu, aku mendengar suara ibuku memanggil dari balkon. Hei gadis kaya, jika kamu ingin mengetahui kenyataan, aku sarankan kau datang menemuiku malam ini, dan kita akan mengikuti ibumu. Ibu muncul dan mengerutkan kening, bertanya kenapa aku berbicara dengan Frankie. Aku mengatakan sesuatu tentang menanyakan arah, lalu segera memasuki ruangan dan menutup pintu. Frankie jelas-jelas seorang pencuri dan brengsek kan? Tapi mengapa kata-katanya masih melekat di pikiranku? Aku sempat memperhatikan beberapa hal yang aneh, seperti saat kami di villa,
Aku bertanya pada ibu di mana peralatan makannya, tapi dia tidak ingat. Tapi kemudian di apartemen ini dia langsung mendapatkannya. Ditambah lagi, kenapa ada foto dirinya di kamar, padahal ini adalah tempat temannya. Malam itu, ketika ibu bersiap-siap untuk pergi keluar, lagi-lagi aku melihat kalungnya. Hanya saja itu sebenarnya kalungku, yang telah dicuri bersama dengan barang-barangku yang lain. Ayahku membuatkan kalung itu khusus untukku. Jadi itu unik, tapi kenapa ibu memilikinya? Aku memujinya dan bertanya dari mana dia mendapatkannya. Tersipu-sipu, dia dengan gembira memberitahuku bahwa cowok kaya yang baru saja dia kencani telah membelikannya untuknya. Lalu dia bilang dia akan mengajaknya makan malam malam ini. Aku memaksakan senyum, tapi kepalaku dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya? Ibu. Aku diam-diam mengikuti ibu di jalan. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundakku. Ayo pergi. Aku berbalik dan itu adalah Frankie. Tanpa berkata apa-apa, aku mengangguk dan segera masuk ke mobilnya. Dan kami mengikuti taksi ibu. Tunggu, bukankah itu villa yang kita tempati sebelumnya? Beberapa saat kemudian, sebuah mobil mewah tiba, membawa ibuku ke restoran mahal terdekat. Kami mengintip melalui dinding kaca. Itu dia. Ibuku sedang duduk di sana, tersenyum dan berbicara dengan seorang cowok berjas. Apakah dia berpura-pura tinggal di villa itu untuk menipu cowok itu? Apakah ibuku seorang cewek matre? Aku tidak bisa menontonnya lagi, jadi aku menarik lengan Frankie. Tapi anehnya, dia tampak sama terkejutnya denganku. Bukankah ini idemu? Jadi kenapa wajahmu pucat? Dia hanya menggelengkan kepalanya dan membawaku pulang. Kami menunggu di apartemen sampai ibu kembali. Dan suasananya tegang. Sekitar tengah malam kami mendengar pintu terbuka. Dan ibu masuk dan menatap kami dengan khawatir. Dia mulai mengusir Frankie keluar dari sana, tapi aku menyelanya. Bu, aku tahu segalanya. Kamu sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Kamu miskin, dan kamu menipu orang kaya. Sayang, bukan seperti itu. Tenanglah dan aku akan menjelaskan semuanya kepadamu. Jadi, ternyata, setelah menceraikan ayahku, dia bertekad untuk kembali ke AS dan sukses dalam bisnis. Tapi, dia gagal. Dan dia sangat malu. Dia berbohong padaku dan ayah. Kemudian ketika dia mendengar bahwa aku akan datang berkunjung, dia menghabiskan sedikit tabungannya untuk menyewa sebuah villa mewah untukku. Tapi ketika aku tidak sengaja menumpahkan kecap di sofa mahal itu, dia tidak mampu memperbaikinya. Jadi kami diusir. Adapun pria yang bersamaku malam ini, aku bertemu dengannya saat berjalan di luar villa. Dia kaya dan baik. Dia menyukaiku dan aku juga menyukainya. Tapi bagaimana dengan kalung itu? Mama, ini sebenarnya punyaku. Ada di dalam koperku yang dicuri. Ibuku memberikan tatapan bingung. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Frankie berseru. Pria itu penipu. Aku dan ibu ternganga saat melihat Frankie yang menoleh ke arahku dan berkata, maaf, tapi menurutku kalian perlu tahu yang sebenarnya. Lalu Frankie memberitahu kami bahwa pria itu tidak lain adalah ayah Zack. Setelah mengantarku kembali ke villa, Zack mengira ibuku kaya. Jadi dia membujuk ayahnya untuk datang dan menggodanya. Tapi bagaimana kamu menggali informasi tentang orang-orang ini? Karena aku kenal Zack. Ketika aku melihat Alana mengejarnya, aku tahu dia telah mencuri darinya. Tapi dia temanku. Bagus, jadi kalian berdua berbohong padaku. Lalu aku bergegas masuk ke kamarku, mengunci pintu, dan menangis. Keesokan paginya ibu mengetuk pintuku, tapi aku mengabaikannya. Alana, aku paham kamu kesal padaku, tapi aku meninggalkan sandwich di sini. Jadi setidaknya tolong makan sesuatu. Aku benar-benar minta maaf. Aku cuma mau menjadi ibu yang sempurna untukmu. Kata-katanya membuatku terisak sekali lagi. Tak bisa kukatakan, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa kasihan padanya. Setelah itu, aku membuka pintu dan memeluknya erat. Lalu kami berdua saling berpelukan sambil menangis. Aku akan meninggalkan LA hari ini bersama ibu. Dia akan pindah kembali ke Prancis bersamaku, tempat dia bisa memulai segalanya dari awal. Saat aku sedang menyeret koperku ke taksi, Frankie muncul dan meminta maaf kepadaku. Aku hanya mengangkat bahu dan bilang itu tidak penting lagi. Maksudku, setidaknya pada akhirnya dia berterus terang dan menyelamatkan ibuku dari penipu itu. Hei gadis kaya, semoga berhasil. Dan jangan ragu untuk tetap berhubungan denganku. Jadi, bagaimana sekarang? Nah, ibu sudah kembali ke kehidupan Prancis. Dia memiliki pekerjaan baru dan apartemen mewah. Aku pergi dan tinggal bersamanya setiap akhir pekan dan senang akhirnya bisa menghabiskan waktu bersama dia yang sebenarnya. Setidaknya untuk Frankie, iya, kami saling mengirim banyak Snapchat. Jadi, oke,
Mungkin aku menyukainya. Aku berencana untuk mengunjunginya di musim panas. Semoga perjalananku berikutnya ke AS tidak segila perjalananku yang terakhir.